Bab 3081 Dunia Penampilan. Ini menyangkut penelitian penting lain yang sedang kami kerjakan. The Observer melanjutkan, selama 1000 tahun terakhir penjelajahan peninggalan kuno, kami telah menemukan bahwa banyak fasilitas penting masih bersih dan berkilau seperti baru setelah miliaran tahun erosi. Dilihat dari bahan pengecoran dan teknologi anti-korosi fasilitas tersebut, itu sama sekali tidak masuk akal. Dengan atribut bahan itu sendiri, periode peluruhan unsur-unsur tidak dapat diubah tidak peduli seberapa canggihnya. Setelah sekelompok ahli berusaha keras, mereka menemukan fenomena yang mengejutkan. Jelas, ini semua adalah fasilitas dari reruntuhan purba, dan beberapa bahkan merupakan komponen menara Sky Split. Beberapa unit peralatan sihir tampaknya telah menghabiskan 5 juta tahun di sungai waktu, sementara beberapa unit peralatan sihir lainnya tampaknya telah menghabiskan 50 juta tahun atau bahkan lebih lama. Oleh karena itu, para ahli menemukan rahasia perubahan kelengkungan waktu. Tentu saja, itu bukan teknik yang tidak masuk akal seperti perjalanan waktu atau pembalikan waktu. Itu lebih seperti hibernasi super khusus yang memungkinkan menara itu berdiri di pusat alam semesta Pangu untuk selamanya tanpa terpengaruh oleh waktu. Saya tidak begitu paham tentang mekanisme spesifiknya. Anda dapat menganggapnya seperti itu. Waktu memiliki dimensi seperti halnya ruang. Waktu yang kita rasakan adalah waktu 3 dimensi, yang stabil dan berkesinambungan. Ketika radius kelengkungan waktu 3 dimensi diubah, kita akan dapat melompat ke waktu 4 dimensi, yang misterius dan tidak dapat dipercaya. Pikirkanlah, saat berlayar di lautan bintang, jika Anda menggunakan lompatan ruang 4 dimensi, Anda akan dapat menempuh jarak puluhan ribu tahun cahaya dalam sekejap mata. Anda tidak akan dapat melintasi jarak tersebut bahkan jika Anda berlayar selama ratusan ribu tahun. Itu adalah perubahan dalam ruang. Sama halnya dengan lompatan waktu. Begitu diaktifkan, seluruh relik kuno akan dapat melompat maju dalam gelombang waktu dari satu puncak waktu ke puncak waktu berikutnya, menghemat perjalanan panjang di lembah. Secara keseluruhan, mekanisme perubahan kelengkungan waktu tidaklah penting. Kami juga tidak pernah menganggapnya sebagai senjata. Lagi pula, kami belum mempelajarinya secara mendalam untuk menganalisis semua tekniknya, kami juga tidak dapat mengunci target khusus. Kami hanya dapat membuat perubahan berskala besar dan tidak pandang bulu. Apa gunanya semua orang disegel di sungai waktu? Namun, ketika pasukan binatang buas yang dipimpin oleh kematian dan teratai naga berbaris menuju relik purba dan merusak kota perak, dan pemimpin kita, Gu Wuxin bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya, Fuxi, prosesor kristal utama Istana Surgawi, menyarankan agar kita mengaktifkan peralatan sihir bervariasi busur waktu terlebih dahulu dan menunda keputusan akhir hingga ratusan ribu tahun. Apa? Liao sangat terkejut ketika mendengar nama Fuxi. Kemudian, ia menyadari bahwa Fuxi, yang disebutkan oleh Observer adalah setengah prosesor kristal super yang tersisa di relik purba setelah pembagian. Ia tidak sama dengan perencana di balik aliansi yang telah membangkitkan kesadaran dirinya dan cukup ambisius untuk mewakili umat manusia. Fuxi adalah teknologi paling mutakhir dari peradaban Pangu. Teknologi ini telah membantu kita memecahkan banyak masalah selama ribuan tahun penelitian. Tentu saja, kita juga telah menerapkan banyak teknologi dari peradaban kuno yang telah kita analisis, yang telah memberinya kemampuan komputasi dan kemampuan deduksi yang luar biasa. Ketika Istana Surgawi diserang, Fuxi juga yang mengendalikan banyak fasilitas pertahanan otomatis untuk menahan serangan binatang buas. Sang pengamat melanjutkan, oleh karena itu, ketika Fuxi mengusulkan usulan tersebut, Gu Wuxin, sang pemimpin, dan semua pakar dan cendekiawan lainnya merasa bingung, tetapi mereka tidak meninggalkan ide tersebut begitu saja. Sebaliknya, mereka menyelidiki alasan di balik usulan tersebut. Mereka tahu bahwa Fuxi tidak akan berbicara tanpa berpikir. Fuxi tidak memberitahu kami mengapa ia meminta kami untuk mengaktifkan peralatan ajaib yang dapat mengubah kelengkungan waktu dan memasuki kondisi hibernasi super. Ia hanya mengatakan bahwa, menurut data besar yang dikumpulkannya selama 1000 tahun terakhir dan situasi saat ini, kami harus menggabungkan data dan menjalankan pengujian berulang-ulang dan sampai pada kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan, ujian pamungkas yang kami jalankan saat ini sangat rendah, jauh di bawah 1%. Namun, jika kita dapat menunda ujian akhir, selama ratusan ribu tahun, variabel baru mungkin akan diperkenalkan. Tingkat keberhasilan akan meningkat menjadi lebih dari 1%, menjadi 1,03%. Deduksi melibatkan banyak algoritma chaos. Bagi dirinya sendiri, proses deduksi berada dalam status kotak hitam. Proses ini tidak mengetahui apa sebenarnya yang disebut variabel. Oleh karena itu, ini hanyalah sebuah saran. Pemimpin kita, begitu pula para ahli dan cendekiawan, tidak berani meremehkan usulan Fuxis. Setelah penelitian berulang kali, mereka percaya bahwa perubahan kelengkungan waktu bisa menjadi senjata yang mematikan. Kita telah hidup di peninggalan purba selama ribuan tahun. Generasi demi generasi, kita telah lahir dan dibesarkan di tempat ini. Sel, gen, daging, dan jiwa kita semuanya telah beradaptasi dengan waktu dan ruang yang terputus-putus dan tidak stabil. Oleh karena itu, kita dapat menahan hibernasi yang sangat lama dan bangun lebih awal. Saat kita bangun, kemampuan tempur kita juga akan jauh lebih tinggi. Sedangkan untuk binatang buas, mereka adalah produk cacat dari gen yang sangat tidak stabil. Mereka tidak pernah terpengaruh oleh perubahan kelengkungan yang tidak sesuai waktu. Oleh karena itu, sangat mungkin mereka akan mati atau bangun lebih lambat dari kita setelah ratusan ribu tahun hibernasi. Ketika mereka bangun, mereka akan sangat lemah dan kehilangan sebagian besar kemampuan tempur mereka. Dengan kata lain, ketika kita bangun dari hibernasi super, sangat mungkin mereka akan tetap menjadi patung kaku yang siap ditundukkan oleh kita. Ini adalah kesimpulan yang didapat Gu Wuxin dan banyak ahli serta cendekiawan lainnya setelah mempelajarinya.
Bagaimanapun, situasinya sudah seburuk yang bisa terjadi. Hibernasi selama beberapa ratus ribu tahun tidak akan membahayakan kita. Jika yang terburuk terjadi, kita akan tetap berada dalam keadaan yang tidak terkendali ini setelah beberapa ratus ribu tahun. Mengapa tidak mencobanya? Begitu saja, dengan aktivasi peralatan sihir kelengkungan waktu, seluruh istana surgawi dibasahi kabut abu-abu yang perlahan mengeras. Kabut itu melompat dari ujung satu gelombang waktu ke ujung gelombang lainnya, yaitu, sekarang. Kau tahu semua yang terjadi setelah itu. Sangat disayangkan rencana Gu Wuxin dan para ahli tidak membuahkan hasil. Sebagian besar penyusup tidak mati mengenaskan selama periode pembekuan, mereka juga tidak bangun beberapa menit lebih lambat dari kita. Semua orang bangun hampir bersamaan. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa waktu telah membeku sama sekali. Api perang yang berlangsung ratusan ribu tahun tampaknya tidak pernah padam dan masih menyala. Namun, kesimpulan Fuxis tidak salah. Akhirnya aku tahu apa, variabel, yang diprediksinya. Mereka sama sekali tidak merujuk pada pembekuan waktu itu sendiri, tetapi pada penantang lain yang menerobos peninggalan purba untuk ujian akhir ratusan ribu tahun kemudian, yaitu kalian, manusia. Anda adalah variabel terbesar dan alasan mengapa peluang lulus ujian akhir lebih tinggi dari 1%. Sang pengamat menatap Liao dengan penuh harap. Liao begitu gembira hingga ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Kau tidak keberatan manusia menjalani ujian terakhir. Mengapa saya harus peduli? Proyek Progenitor Replication, yang dipimpin ayah saya dimaksudkan untuk menjadi ujian akhir bagi manusia. Sang pengamat tersenyum dan berkata, meskipun situasi saat ini benar-benar berbeda dari apa yang kita harapkan, meskipun manusia tidak berada di bawah kendali peradaban Pangu, dan bahkan peradaban Pangu telah punah, dan manusia telah membangun peradaban mereka sendiri yang mulia, semua itu tidak menjadi masalah. Kami, ayahku, dan setiap ahli, peneliti, dan pemimpin peradaban Pangu, Gu Wuxin, kami terlalu berhasrat untuk mengetahui rahasia di balik sektor asal surga, ujian akhir, dan tembok hitam. Jika peradaban kami ditakdirkan untuk jatuh, kami akan mati tanpa penyesalan jika kami dapat melihat sekilas rahasia yang mengejutkan itu sebelum kami dimusnahkan. Gu Wuxin, jalan pemusnah massal, Long Lianzi, ayahku, dan aku sama sekali tidak yakin bahwa kami dapat lulus ujian akhir. Apa salahnya jika kalian manusia memperkenalkan cara berpikir baru dan cara baru untuk memecahkan masalah? Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao merenung cukup lama lalu bertanya, apa sebenarnya yang disebut ujian terakhir itu? Bukankah seharusnya kau yang menjawab pertanyaan itu? Bagaimanapun, menara itu dibangun oleh prototipe genetik, Mu, atau dengan kata lain, nenek moyangmu. The Observer melanjutkan, selama miliaran tahun, 100 peradaban kuno telah menyerbu tempat ini, mencoba memecahkan misteri ujian akhir. Peradaban Pangu juga telah ditempatkan di sini selama ribuan tahun. Kami telah berpikir keras tentang jawaban atas misteri yang tersembunyi di kedalaman sektor asal surga. Jika memungkinkan, kami ingin membongkar sektor asal surga satu demi satu batu bata, menggilingnya menjadi bubuk, dan mencerna semua bubuknya. Namun, pada akhirnya kami tidak mendapatkan apapun. Tidak seorang pun tahu aturan, ujian akhir, tidak seorang pun tahu syarat untuk lulus ujian, dan tidak seorang pun tahu kapan ujian akhir akan dimulai dan berakhir. Dilihat dari hasil penelitian kami terhadap mayat-mayat dari 100 peradaban sebelumnya, ujian akhir telah dimulai sejak saat makhluk cerdas melangkah ke dalam relik kuno. Alam liar di luar sana, yang terbuat dari fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya, adalah sebuah ujian. Kota, yang terbuat dari puing-puing dari miliaran tahun yang lalu, adalah sebuah ujian, termasuk dunia-dunia di dalam menara asal surga yang penuh dengan niat membunuh. Gunung salju di bawah kaki kita juga merupakan bagian dari ujian. Bagi para penguji yang berbeda, aturan untuk lulus ujian berbeda-beda. Mungkin bagi peradaban tertentu, mereka dapat melewati lembah guntur atau laut gravitasi dengan cara seperti itu. Namun, jika para penguji dari peradaban lain mengikuti pola yang sama, ada kemungkinan mereka akan dihabisi dengan kejam. Faktanya, bagi peradaban yang berbeda, jumlah pos pemeriksaan di dalam menara surga akan berubah secara aneh. Ketika beberapa peradaban memasuki menara surga, mereka harus menghadapi puluhan, bahkan ratusan, pos pemeriksaan seperti lembah guntur, laut gravitasi, dan gunung bersalju. Ketika para penguji dari peradaban lain memasuki menara surga, mereka akan seperti telah memasuki lorong VIP, dan dapat mencapai pertanyaan terakhir. Bab 3082 Warisan atau Perangkap. Kebetulan sekali. Liao merasa sulit untuk mengerti. Dia memasang ekspresi tercengang dan berkata, bukankah itu berarti bahwa benar-benar acak untuk dapat naik ke tingkat atas menara surga? Itu tergantung pada keberuntungan, atau kegembiraan pendiri, pencipta tembok hitam. Misalnya, jika sebuah peradaban tampan dan kuat, peradaban itu akan mampu mencapai puncak menara surga melalui saluran VIP, dan jika sebuah peradaban jelek dan menyedihkan, mereka akan terjebak dalam ratusan pos pemeriksaan sampai mereka mati. Meskipun aku percaya bahwa peradaban umat manusia pasti yang paling tampan di antara ratusan peradaban, dan citra serta sikapku sendiri pasti cukup bagiku untuk berjalan melalui saluran VIP, itu sama sekali tidak masuk akal. Kau benar, namun, saluran VIP, atau tidak, pada akhirnya akan sama saja. Bahkan jika peradaban yang tampaknya beruntung dapat mencapai puncak sektor asal surga dengan selamat, tidak satu pun dari mereka akan selamat ketika mereka menghadapi masalah terakhir. The Observer melanjutkan, menurut penelitian para ahli peradaban Pangu, terdapat ratusan pos pemeriksaan berbeda di dalam menara, yang berarti terdapat ratusan pecahan dunia yang mirip dengan lembah guntur, laut gravitasi, dan gunung bersalju. Frekuensi dan bahkan urutan kemunculan pecahan dunia semuanya acak.
Sangat mungkin urutan untuk memasuki menara adalah lembah guntur, laut gravitasi, dan gunung bersalju. Di lain waktu, urutannya akan sepenuhnya terbalik, atau jejak pos pemeriksaan akan hilang dan digantikan oleh pecahan dunia lain yang bahkan lebih berbahaya. Para ahli kami telah mencoba menyerang dinding luar menara dengan kekuatan kasar, tetapi tidak ada teknik mereka yang dapat merusaknya sama sekali. Dinding menara itu seperti dipenuhi dengan bahan penyerap energi yang sangat canggih yang dapat menyerap semua energi destruktif yang menyerangnya. Itu juga seperti celah antara molekul yang menyusun bahan menara yang mengarah ke ruang 4 dimensi. Semua energi yang kami luncurkan diserap ke dalam ruang 4 dimensi. Tidak peduli bagaimana kami menyerang, menara itu tetap diam. Beberapa ahli dan cendekiawan juga mencoba mencapai lautan bintang mini di puncak menara di sepanjang dinding luar menara. Namun, saat mereka mencapai ketinggian tertentu, mereka akan terpengaruh oleh gangguan medan magnet dan gelombang mental yang tidak normal. Tidak hanya peralatan sihir mereka yang akan terbuang sia-sia, otak dan jiwa mereka juga akan terpengaruh secara serius, dan mereka akan jatuh dari langit satu demi satu. Menurut para penyintas, semakin dekat mereka ke puncak menara, semakin tinggi menara itu. Lautan bintang mini itu juga tampak semakin luas dan dalam. Lautan itu selalu berada dalam jangkauan mereka, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Perasaan itu seperti mereka mengambil seutas benang sepanjang 1 meter dan memotong setengahnya setiap hari. Mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Kemudian, suara primitif, dan agung akan muncul dari kedalaman jiwa mereka, memperingatkan mereka untuk berhenti bergerak maju. Hanya dengan memanjat dari dalam menara mereka akan dapat berjalan di satu-satunya jalan. Metode oportunistik seperti itu akan dianggap sebagai kegagalan uji, dan membawa bencana bagi seluruh peradaban. Tidak ada cara lain. Menghadapi kekuatan yang begitu hebat dan tak masuk akal, para ahli dan petualang kita hanya bisa menghancurkannya dari dalam. Selama 1000 tahun terakhir, kami akhirnya berhasil memecahkan hampir 100 dari ratusan pecahan dunia. Kami juga menemukan banyak mayat penguji peradaban kuno di pecahan dunia, termasuk catatan dan surat wasiat mereka. Hampir setiap peradaban memiliki peralatan ajaib penyimpanan informasi yang mirip dengan kepingan giok. Kami berhasil mengungkap beberapa keanehan dan ketidakwajaran, ujian pamungkas dari informasi yang rusak dan tidak jelas. Apa yang disebut, ujian pamungkas bukanlah indikator pasti dari kebijaksanaan, keberanian, kemampuan bertarung, atau kemampuan deduksi. Ujian itu juga tampaknya tidak ada hubungannya dengan pengertian tradisional tentang kebaikan dan kejahatan. Di antara ratusan peradaban kuno, ada orang suci, yang dipenuhi dengan kebaikan, menganjurkan perdamaian dan komunikasi, dan dengan rela menghancurkan semua senjata mereka demi kelangsungan peradaban mereka. Ada juga, para penganut basis karbon hebat, yang tumbuh di lingkungan yang paling ekstrim dan menganjurkan survival of the fittest kelangsungan hidup yang terkuat. Ada, para asura, yang menganjurkan survival of the fittest kelangsungan hidup yang terkuat yang sangat kejam. Ada juga, para penerus mekanis yang berjuang begitu keras dalam perang saudara hingga kepala mereka berdarah, dan semua moralitas dan ketertiban runtuh. Setelah peradaban utama runtuh, hanya ada beberapa petualang yang pemalu, malang, dan hina yang tersisa. Ada juga mereka yang sangat bersatu dan sangat berdarah panas. Setiap individu bersedia mengorbankan diri mereka demi peradaban mereka. Yang baik, yang jahat, yang penakut, yang pemberani, yang hina, kaum kolektivis, yang ekstrim, yang egois, fundamentalis besar berbasis karbon, para penganut paham mekanik, yang menganjurkan untuk membuang tubuh mereka dari daging dan darah, dan jiwa mereka untuk ditanamkan ke dalam kotak logam. Ada berbagai macam pilihan. Namun ketika dihadapkan dengan ujian terakhir, mereka semua kalah. Tidak ada satupun dari mereka yang disukai oleh para leluhur mereka. Bahkan ada peradaban dengan kebijaksanaan tak terukur yang menduduki peringkat pertama di antara 100 peradaban kuno, jauh lebih maju daripada peradaban Pangu dan peradaban manusia. Dikatakan bahwa mereka memecahkan semua misteri yang ditinggalkan oleh para leluhur dan membuat setiap pilihan yang benar dan rumit. Kinerja mereka sempurna, tetapi setelah mereka memecahkan masalah terakhir dengan sempurna, mereka masih dinilai telah gagal dalam ujian dan dilenyapkan dengan kejam oleh para leluhur. Oleh karena itu, kata-kata terakhir dari para penguji dari banyak peradaban penuh dengan kebencian dan keluhan. Mereka meraung dengan enggan dan mempertanyakan rasionalitas dan keaslian dari ujian terakhir. Mereka menduga bahwa itu sama sekali bukan ujian untuk mengambil warisan tetapi lelucon yang kejam, perangkap yang fatal, dan lubang hitam yang menarik banyak peradaban. Peradaban kuno, yang kebijaksanaannya tak terukur, meninggalkan kata-kata terakhir yang sangat rinci sebelum kehancurannya dan sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Mereka percaya bahwa apa yang disebut warisan kuno itu sama sekali tidak ada. Atau lebih tepatnya, penguasa langit purba memang ada, tetapi itu sama sekali bukan peradaban yang ramah. Penguasa langit purba sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan warisannya kepada para pendatang baru. Sebaliknya, itu adalah jebakan. Penguasa langit purba adalah peradaban yang jahat. Tujuan dari jebakan itu adalah untuk menarik peradaban yang baru lahir di masa depan sehingga mereka dapat menyampaikan kemungkinan-kemungkinan baru mereka yang selalu berubah kepada penguasa langit purba dan menjadi nutrisi yang paling segar baginya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Sang guru bagaikan seekor naga jahat yang tertidur lelap. Mungkin dahulu kala, ia terluka parah karena suatu alasan dan harus bersembunyi di kedalaman alam semesta Pangu untuk berhibernasi dan memperbaiki dirinya sendiri. Namun, untuk memperbaiki fungsinya yang rusak, ia membutuhkan banyak daging, darah, dan nutrisi segar. Sedangkan bagi kita, peradaban yang telah maju dan berjalan ke dalam perangkap, kita bagaikan kelinci dan domba bodoh yang telah melompat ke mulut sang guru. Berhati-hatilah, teman-temanku. Tidak ada harta karun kuno sama sekali.
Kita sendiri adalah harta karun rahasia yang paling hebat, itulah kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh peradaban cerdas untuk semua peradaban di masa depan. Berawal dari peradaban kebijaksanaan, peradaban yang tak terhitung jumlahnya telah memperingatkan peradaban masa depan dengan pengalamannya masing-masing, agar tidak maju terus, tidak menerima ujian akhir, dan tidak lagi menjadi tumbal bagi psikologi menyimpang dan tujuan jahat para leluhur. Namun, tidak sulit untuk membayangkan bahwa, pada titik ini, tidak ada peradaban yang akan berhenti atau berbalik. Mereka selalu penuh percaya diri. Mereka berpikir bahwa mereka berbeda dari orang lain di dunia dan bahwa mereka pasti akan memahami kunci pengetahuan yang tidak ditemukan oleh para pendahulu mereka dan bahwa mereka akan disukai oleh para pendahulu mereka. Lalu, seperti pendahulu mereka, mereka gagal, menjerit, dan merintih untuk terakhir kalinya, memadatkan tubuh mereka menjadi batu nisan yang menyedihkan. Termasuk kami, meskipun kami tahu bahwa nenek moyang kami bukanlah orang baik, dan kemungkinan besar mereka adalah makhluk jahat yang kejam dan tak kenal ampun seperti banjir, apakah kami punya pilihan lain selain pulang? Tidak mungkin. Rumah kita sudah tidak ada lagi, setidaknya sejauh menyangkut peradaban Pangu. Namun, begitu para penyintas terakhir peradaban Pangu memutuskan untuk mengambil risiko, apakah para penjelajah peradaban manusia punya pilihan lain selain terus maju? Li Yao terdiam cukup lama. Lu Qingchen dan iblis mental pun terdiam sembari merenung. Ya, kita tidak punya pilihan. Li Yao menggertakkan giginya dan berkata, kami tahu bahwa ada harimau di pegunungan, tetapi kami tetap memilih untuk pergi ke sana. Apakah pendiri, pembuat tembok hitam, baik atau jahat, kami harus mendapatkan warisannya. Apakah ia menawarkannya kepada kami atau kami sendiri yang merebutnya, kami tidak punya pilihan lain. Selain itu, sekarang peradaban dengan kebijaksanaan dan kemampuan tempur tertinggi telah gagal, mungkin standar, ujian terakhir, bukanlah tentang kebijaksanaan, keberanian, atau kemampuan tempur tetapi apakah seorang individu dalam peradaban itu cukup tampan atau tidak. Jika begitu, bukankah peluangku tidak terbatas? Saya mengagumi keberanianmu. Mungkin, ketika dihadapkan dengan ketidakpastian dan misteri tak berujung dari alam semesta yang luas, hanya kamu, yang selalu penuh keberanian, yang dapat tidak takut dengan risiko gangguan mental dan percaya diri setiap detik. Sang pengamat memainkan ekornya yang panjang dan berkata, meskipun menurutku struktur anggota tubuh manusia sangat tidak normal, dan penampilanmu tidak layak dikomentari dari sudut pandang estetika, siapa tahu. Dari segi gen, kamu memang yang paling dekat dengan nenek moyang purba, atau bahkan klon gen purba. Oleh karena itu, pewaris yang telah ditunggu oleh nenek moyang purba selama miliaran tahun mungkin benar-benar kamu. Itu saja. Li Yao merasa segar kembali. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sang pengamat mendengarkan guntur di atas lembah dan berkata, suara-suara di atas tampaknya sudah mereda. Li Yao juga menempelkan telinganya ke dinding es, sementara dia merasakan gempa di dalam gunung salju. Dia mengangguk dan berkata, iya, hampir semua energi di dalam gunung salju telah dimuntahkan. Energi panas dan dingin telah dinetralkan dan dimusnahkan. Kekuatan longsoran salju dan letusan magma telah melewati ambang batas dan mulai melemah. Bab 3083 Mata-mata di Istana Surgawi. Ini adalah kunci untuk melewati Snowy Mountain. The Observer menjelaskan, di pos pemeriksaan acak menara surga, gunung bersalju, adalah pecahan dunia yang sangat mungkin muncul dan sangat sulit. Ketika penjelajah melewati pecahan dunia sebelumnya, mereka akan sering muncul di tengah gunung dan menerima baptisan angin dingin. Jika para penjelajah ragu sejenak dan tersesat dalam badai salju, tidak akan lama sebelum mereka dikalahkan oleh iklim yang mendekati nol mutlak dan berubah menjadi batu nisan beku. Namun, di bawah pegunungan bersalju yang tampak seperti neraka yang dingin, sebenarnya ada gunung berapi aktif yang sangat ganas. Selama kita menemukan cara untuk mengubah struktur tektonik dan meledakkan panas tak berujung yang terkandung dalam gunung berapi, kita dapat mengubah suhu seluruh pecahan dunia untuk sementara dan menyeimbangkan suhu di dalam dan di luar gunung bersalju. Jalan keluar ke pecahan dunia tersembunyi di magma yang membara jauh di dalam gunung berapi. Kabar baik lainnya, atau lebih tepatnya, kabar buruk, adalah bahwa gunung bersalju adalah salah satu pecahan dunia yang paling sulit. Ketika gunung bersalju muncul, itu berarti kita tidak jauh dari ujian akhir yang sesungguhnya. Para ahli kami telah mempelajari gunung bersalju sejak lama. Ketika pemimpin Istana Surgawi, Gu Wuxin, menemukan bahwa itu adalah neraka yang sangat dingin di depan kita, dia segera memutuskan untuk mendirikan garis pertahanan terakhir di kawah gunung berapi dan memblokir pasukan, sekte penghancur segala, dan Long Lianzi, dengan kekuatan letusan gunung berapi dan magma. Sayang sekali kami tidak punya cukup waktu. Orang-orang Istana Surgawi terjerat dengan para penyusup. Tidak mungkin bagi mereka untuk meledakkan gunung berapi setelah semua orang melarikan diri. Oleh karena itu, Gu Wuxin segera mengaktifkan kekuatan magma di kedalaman gunung bersalju. Sayangnya, aku terpisah dari ayahku dan ditelan oleh longsoran salju. Untungnya, aku bertemu denganmu. Kalau tidak, aku akan terbunuh sebelum aku melihat rahasia leluhurku. Sungguh memalukan. Di wajah muda pengamat, tidak ada apa-apa selain ketidakpedulian terhadap hidup dan mati. Dia mengangkat hidungnya dan berkata dengan santai. Tenang saja, kau tidak mengenalku, tapi aku terkenal karena keberuntunganku. Jika kau mengikutiku, kau tidak akan mati semudah itu. Paling-paling, kau akan berubah menjadi berbagai bentuk kehidupan aneh. Singkatnya, kita akan mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh para pelopor itu. Li Yao merenung sejenak dan berkata, dengan kata lain, selama kita dapat mencapai puncak gunung bersalju dan melompat ke gunung berapi yang membara, kita akan dapat mencapai pecahan dunia berikutnya. Kita bahkan mungkin dapat mencapai puncak menara dan menghadapi ujian pamungkas yang sesungguhnya. Ya, Li Yao mengangguk. Sang pengamat ragu sejenak lalu berkata.
Apakah ada masalah? Li Yao tercengang. Apakah kamu tidak yakin? Tidak, aku sangat yakin tentang gunung salju besar, sektor asal surga, dan ujian terakhir. The Observer menjelaskan, namun, ketika gunung berapi itu meletus, magma jatuh dari langit, dan longsor datang, ayah saya dan saya terpisah. Dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh kepada saya saat itu. Saya tidak tahu apakah itu, faktor yang bervariasi, yang tidak terduga atau tidak. Oh, Li Yao berkedip dan bertanya, variabel apa? Ayahku memberitahuku bahwa ada mata-mata di istana surgawi. Sang pengamat menjawab, dia memintaku untuk berhati-hati terhadap pasukan pasang banjir. Apa? Li Yao berpikir cepat dan bergumam, sangat normal jika ada mata-mata di istana surgawi. Bagaimanapun, para ahli dan cendekiawan di sini semuanya berasal dari spesies prasejarah dan berhubungan dekat dengan para prajurit, politisi, dan pasukan yang tersisa dari spesies lain. Bukankah kamu mengatakan bahwa dilarang untuk mengirimkan teknologi kunci dan proyek penelitian terlarang secara rahasia? Namun, yang disebut mata-mata, paling banter, setia kepada rekan senegaranya di luar. Misalnya, para komandan klan Pangu dan klan Nuwa, seperti Kematian dan Teratai Naga, akan membuka gerbang istana surgawi untuk mereka sehingga mereka dapat berbaris masuk. Bagaimana mereka berhubungan dengan Legiun Pasang Banjir? Ngomong-ngomong, apakah ada tawanan yang selamat dari pasukan pasang banjir di istana surgawi saat ini? Bagaimana mungkin? Tidak menghitung ratusan ribu tahun ketika waktu dibekukan, pertemuan antara pasukan ekspedisi peradaban Pangu dan Legiun Pasang Banjir terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Pertempuran itu cukup brutal. Para tawanan Legiun Pasang Banjir yang selamat sering kali terluka parah dan sekarat. Kalau tidak, mereka tidak akan ditangkap oleh kami dengan patuh. Ketika kami menyelesaikan pembangunan istana surgawi dan memulai penelitian kami, sebagian besar tawanan Legiun Pasang Banjir sudah mati. Para ahli dan cendekiawan kami tidak menyia-nyiakan upaya dan hanya mengawetkan beberapa sel hidup mereka. Mayat lainnya hanya dapat dibekukan atau dibedah untuk penelitian dan diubah menjadi aliran informasi astronomi. Bahkan, pada generasiku, atau bahkan generasi ayahku, tidak ada lagi tawanan Legiun Pasang Banjir di istana surgawi. Tunggu, Li Yao berkata, sekarang setelah kalian memiliki teknologi luar biasa dalam replikasi dan modifikasi gen yang bahkan dapat mereplikasi leluhur miliaran tahun yang lalu, dan kalian telah menyimpan sebagian sel hidup dari tawanan Legiun Pasang Banjir, tidak bisakah kalian memanfaatkan sel-sel tersebut untuk mereplikasi tawanan baru dari Legiun Pasang Banjir? Pertanyaan itu membuat Observer tertegun cukup lama. Ini, seharusnya bisa, kan? Dia bergumam, namun, saya belum pernah mendengar proyek penelitian seperti itu sebelumnya. Lagi pula, proyek itu terlalu berbahaya. Hanya karena kamu belum pernah mendengarnya, bukan berarti itu tidak ada. Tidak peduli seberapa berbahayanya proyek untuk meniru tawanan Legiun Pasang Surut, dapatkah itu lebih berbahaya daripada proyek untuk meniru sang guru? Li Yao mengangkat bahu dan berkata, dilihat dari informasi yang kita miliki saat ini, sangat mungkin bahwa, gelombang banjir, adalah iblis pamungkas yang telah mengalahkan leluhur, hingga menjadi kacau. Oleh karena itu, untuk mengungkap rahasia, leluhur, pendekatan yang masuk akal adalah memulai dengan gelombang banjir. Sang pengamat tertegun cukup lama. Ia harus mengakui bahwa itu memang masuk akal. Ada hal lain yang menggangguku sejak awal, tetapi aku tidak tahu apa yang selama ini kukhawatirkan. Sekarang, akhirnya aku menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Li Yao mengerutkan kening. Mengapa kau harus menempatkan proyek untuk menjelajahi relik purba dan proyek untuk mempelajari tawanan Legiun Pasang Banjir di tempat yang sama? Sang pengamat kembali tercengang. Saya tidak mengerti. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Itu alasan yang paling sederhana. Li Yao berkata, menjelajahi peninggalan purba adalah proyek yang berbahaya dan sensitif. Mempelajari tawanan Legiun Pasang Banjir juga merupakan proyek yang sangat berbahaya dan rahasia. Bahkan jika kedua proyek itu memiliki banyak kesamaan, tidak ada alasan bagi mereka untuk dipelajari bersama demi keamanan dan kerahasiaan. Demi isolasi, 2 zona karantina dan 2 surga dapat dibangun. Kemudian, komunikasi akan dilakukan secara teratur. Mengapa hanya ada 1 surga, di mana semua elit paling terkemuka dari peradaban Pangu dimasukkan dan di mana tawanan Legiun Pasang Banjir disimpan begitu dekat dengan rahasia para pendahulu? Rasanya seperti, entah aku bersikap paranoid atau tidak, tapi rasanya seperti pendiri istana surgawi dimanipulasi oleh kekuatan misterius untuk menempatkan tawanan Legiun Pasang Banjir di relik purba, tempat yang paling dekat dengan rahasia para pelopor. Maksudmu, wajah si pengamat tiba-tiba memucat. Untuk pertama kalinya, ketenangan dan ketentraman itu pecah, menampakkan kekanak-kanakan dan kepanikan seorang gadis muda. Tidak ada bukti. Aku tidak mengatakan apapun. Itu hanya spekulasi liar. Li Yao berkata, tentu saja. Aku adalah mulut gagak yang terkenal dalam peradaban manusia. Setiap kali aku memiliki firasat buruk, hasilnya seringkali 100 kali lebih buruk daripada firasat itu sendiri. Oh, benar juga. Ada satu bukti yang tidak bisa dihitung sebagai bukti. Tadi, kamu bilang kalau dinding luar menara asal surga terbuat dari semacam material penyerap energi yang luar biasa dan canggih. Bahkan mungkin saja ada pintu masuk menuju ruang 4 dimensi yang tersembunyi di dalam celah molekuler. Karena itu, mustahil untuk menerobosnya. Kita hanya bisa memanjat dari bawah ke atas. Namun, ketika Vicious Bistide mengepung menara surga, aku melihat dengan jelas bahwa Vicious Bistide mengeluarkan sesuatu yang istimewa, yang tampak seperti lapisan jamur, asam, atau bintik hitam. Ketika menempel di dinding luar menara surga, ia membentuk banyak susunan teleportasi khusus.
Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, termasuk diriku, telah memasuki bagian dalam menara melalui susunan teleportasi yang aneh. Selain itu, aku baru lulus 2 ujian, dan aku sudah berada di gunung bersalju, pecahan dunia tingkat tinggi dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Saya pada dasarnya telah melewati setengah dari saluran VIP. Pertanyaanku adalah, bagaimana para prajurit dan pejuang murni seperti klan Pangu dan klan Nua di dunia luar memahami teknologi untuk menyusup ke sektor asal surga yang bahkan gagal kamu kembangkan? Sebelum mereka menyerang relik purba, mustahil bagi mereka untuk berhubungan dengan sektor asal surga, apalagi menganalisis bahan untuk membangunnya dan mencari tahu cara memecahkannya. Juga, informasi tentang sektor asal surga dan ujian akhir seharusnya menjadi rahasia utama sejak awal. Bagaimana mereka tahu segalanya tentang tempat itu? Jelas bahwa mereka sudah siap. Siapa yang membocorkan informasi itu kepada mereka? Sang pengamat sangat khawatir. Gelombang otaknya melonjak keluar seperti air pasang yang bergolak. Apakah Anda menyarankan bahwa kekuatan tawanan Legiun Pasang Banjir telah menyebar melalui ribuan saluran dan menginfeksi serta merusak para ahli, termasuk Sekte Oblivion, dan Teratai Naga, mengubah mereka menjadi generasi baru Legiun Pasang Banjir? Mungkin, bukankah tadi kau bilang mata-mata Istana Surgawi mencuri banyak teknologi yang berhubungan dengan Legiun Pasang Banjir dan bahkan sel-sel hidup tawanan Legiun Pasang Banjir dan mengolahnya menjadi virus biokimia? Liao berkata, juga, perang saudara kalian juga cukup aneh. Itu hanya konflik ideologi. Semua orang bisa berbicara satu sama lain dengan damai. Bukankah klan Pangu paling jago berkomunikasi? Ternyata, kedua belah pihak tidak cocok dan menggunakan cara yang paling ekstrim. Api perang menelan semua dunia dalam ratusan tahun. Jika bukan karena banjir bandang, akan sulit menjelaskan semuanya. Bab 3084 Teknologi Nyata. Jadi, apa yang kau katakan adalah bahwa kekuatan banjir menyebar ke peradaban Pangu melalui teknologi dan merusak para pemimpin kedua belah pihak. Bahkan kedua komandan yang saat ini, Oblivion Sect, dan Dragon Lotus, mungkin telah terpengaruh oleh banjir dan menjadi, tidak Legion, yang baru. Sang pengamat tiba-tiba berdiri tegak. Gelombang otaknya sangat tidak teratur, menunjukkan betapa kesalnya dia saat ini. Jika demikian, lebih penting lagi bagi kita untuk tidak membiarkan mereka berhubungan dengan rahasia-rahasia zaman purba. Jika, leluhur, menemukan identitas mereka, dia pasti akan memusnahkan mereka tanpa ampun. Untuk melenyapkan mereka sekali dan untuk selamanya, dia mungkin memulai kembali seluruh alam semesta Pangu tanpa ragu-ragu. Ya, dari sudut pandang, Flottide Legion, jika, progenitor, benar-benar seekor ikan yang lolos dari malapetaka pasang surut miliaran tahun yang lalu, informasi itu pasti akan sangat berharga ketika dikirim kembali ke pusat pasang surut. Tidak masalah apakah mereka dihancurkan atau tidak. Liao berkata, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi kita. Tidak masalah apakah mereka gagal dalam ujian, dibunuh oleh guru asal, berhasil dalam ujian, menerima semua pengetahuan dari guru asal, dan mendapatkan kembali kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam semesta Pangu dan multiverse. Bukan hal yang baik untuk dapat mengirimkan informasi ke inti banjir. Satu-satunya harapan kita adalah mengungkap rahasia zaman purba sebelum para penggarap dao pemusnah massal dan benih teratai naga melakukannya. Kemudian, kita akan melenyapkan semua anggota Legiun Pasang Banjir yang bersembunyi di sekitar sini. Kita, sang pengamat tidak bisa duduk diam lagi. Ia menggeliat-geliat ekornya yang tebal dan mulai memanjat. Liao bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Pengamat berkata, saya akan memeriksa apakah longsor dan letusan gunung berapi telah berhenti. Liao bertanya, apakah kemampuan tempurmu sangat bagus? Sang pengamat tertegun sejenak. Saya seorang peneliti murni yang mengkhususkan diri dalam bidang penelitian genetik. Saya dapat mengendalikan kelenjar di dalam tubuh saya dan mengeluarkan lusinan jenis racun dan obat-obatan narkotika. Selain itu, saya tidak istimewa. Benar sekali. Mari kita serahkan pekerjaan profesional kepada para profesional. Meskipun saya tidak tahu berapa usia Anda sebenarnya, bukan gaya saya untuk membiarkan orang tua, orang lemah, wanita, dan anak-anak memimpin. Liao kembali ke kediaman spiritual, bencana matahari. Untungnya, sebelum meninggalkan gua, ia telah mengenakan cukup cairan anti beku, pelumas, dan insulasi termal untuk bencana matahari, dan melompat ke lembah es sebelum longsor untuk menghindari tabrakan langsung gelombang salju dan magma. Sebagian bahan bakar dan amunisi membeku, sebagian sendi tidak berfungsi dengan baik, dan efisiensi tempur perisai spiritual dan medan gaya interferensi sangat terganggu. Namun, paling tidak, prajurit dewa raksasa masih bisa memanjat dan melompat. Hei, Liao memainkannya sebentar. Unit daya, bencana matahari, menyemburkan api knalpot yang terputus-putus dan asap hitam pekat, yang membuat seluruh lembah menjadi hitam. Tunggu aku di sini. Liao memberi isyarat kepada pengamat dan naik ke puncak lapisan es pada bencana matahari. Dengan tangan dan kakinya, ia menyeberangi bebatuan licin dengan bantuan api knalpot dan segera mencapai puncak batu. Di atas lembah es, celah yang mengarah ke permukaan gunung telah membentuk lapisan es tebal, yang membantu mereka menahan salju dan magma. Liao mengeluarkan kapak listrik dan menusukkannya ke tahu, melelehkan kulit es dengan hati-hati. Untungnya, di bawah serangan magma yang terus-menerus, lapisan es yang tampak tebal itu sangat rapuh sejak awal. Liao hanya butuh 5 menit untuk membuka terowongan sempit di lapisan es dan merangkak keluar dari lereng gunung yang baru saja dirusak oleh longsoran salju. Di depan matanya terhampar pemandangan yang tak terlupakan. Seperti gelombang kehancuran. Kemudian, magma yang membara mencairkan es dan salju, mengubahnya menjadi banjir bandang dan tanah longsor yang menciptakan jurang yang saling terhubung. Ketika magma,
es, dan salju berkumpul dan energinya lenyap, mereka berubah menjadi batuan vulkanik berbentuk aneh yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Beberapa batu vulkanik tampak seperti batu nisan yang menjulang tinggi, beberapa tampak seperti binatang buas yang mengerikan, dan beberapa tampak seperti mimpi buruk. Sebagian besar cangkang batu vulkanik telah membeku dengan cepat, tetapi masih ada panas yang menyengat di dalamnya. Cangkang yang mengeras itu semuanya retak dan berubah menjadi garis-garis oranye, membuatnya tampak seperti pasien yang mengalami luka bakar serius. Sebagian besar binatang buas dan mesin perang yang telah mendaki gunung salju bersama Liao dan ular pengamat bulan telah hilang, terkubur di bawah salju, lumpur, dan bebatuan vulkanik. Ada juga beberapa mesin perang yang ukurannya sangat besar, seperti Rampaging Armored Dragons dan Star Knights. Mustahil bagi mereka untuk ditelan sepenuhnya. Sebagian besar tubuh mereka masih terekspos di permukaan es atau bebatuan vulkanik, tetapi itu hanya menambah rasa sakit mereka. Setengah dari tubuh mereka telah ditelan magma. Tulang-tulang dan rangka mereka yang berlubang telah terbakar menjadi abu. Namun, karena salju dan angin yang membekukan, magma yang menelan mereka langsung membeku menjadi batuan vulkanik. Oleh karena itu, anggota tubuh mereka yang patah tertanam di batuan vulkanik dan tidak dapat bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Mesin perang itu mengeluarkan suara monoton yang memekakkan telinga dari roda gigi yang berputar. Sesekali, beberapa roda gigi, bantalan, dan percikan api yang patah akan menyembur keluar bersamaan, atau ruang bahan bakar dan amunisi akan terbakar oleh magma. Serangkaian ledakan yang mengguncang bumi terjadi, memicu longsoran kecil dan tanah longsor. Jeritan binatang buas itu adalah salah satu suara paling menyeramkan yang pernah didengar Liao seumur hidupnya. Ketika dia memikirkan para pendahulu binatang buas yang merupakan makhluk cerdas dalam bentuk berbeda, dia merasa kasihan pada mereka. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berbelas kasihan. Jika dia ingin menghentikan tragedi berskala besar terjadi di seluruh alam semesta Pangu, dia harus memanfaatkan setiap detik dan melewati ujian terakhir dari pencipta tembok hitam, sebelum menempuh jalan kehancuran massal dan benih teratai naga. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao mengaktifkan peralatan sihir penyelidikan lingkungan yang telah dibekukan sejak bencana matahari. Pada saat yang sama, ia melepaskan pikiran telepatinya, yang meregang semaksimal mungkin seperti tentakel gurita. Hah! Liao mengangkat alisnya. The Observer benar. Longsoran salju dan letusan gunung berapi memang telah melampiaskan sebagian besar energi dahsyat yang telah terkumpul di kedalaman gunung salju. Lingkungan saat ini, meskipun bukan damai setelah badai, setidaknya 100 kali lebih baik daripada neraka dingin sebelum longsor. Tidak hanya suhu rata-rata meningkat hingga 43 derajat, kekuatan angin juga melemah 2 tingkat. Bahkan angin kencang yang berputar-putar dan menderu di udara pun melemah banyak. Meskipun jalan menuju puncak telah terputus oleh bebatuan vulkanik dan tanah longsor, selama prajurit dewa raksasa dapat terbang di ketinggian rendah, tidak akan ada masalah. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Little Black mengingatkan Liao bahwa indeks pertempuran komprehensif dari bencana matahari perlahan meningkat. Indeks itu telah meningkat sebesar 15%. Jika dapat diperbaiki dan diperkuat lebih lanjut, dan dengan senjata dan amunisi yang sesuai, ia yakin bahwa indeks itu dapat dikembalikan ke 90% dari kondisi puncaknya. Bagaimana mungkin 90% cukup? Setidaknya 500%. Liao menyilangkan jari-jarinya dengan sangat keras hingga tulang-tulangnya retak. Ia menatap puncak gunung bersalju tempat asap hitam mengepul seperti elang, sebelum ia melirik mesin-mesin perang yang tertanam di bebatuan vulkanik puluhan kilometer di dekatnya. Bibirnya melengkung karena kegembiraan saat ia bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk menunjukkan kepadaku teknologi yang sebenarnya. Di bawah lembah es, pengamat mendengar guntur dari atas. Suaranya tidak seperti longsoran salju atau letusan gunung berapi, tetapi ratusan kali lebih keras daripada longsoran salju atau letusan gunung berapi. Seseorang tampaknya menggunakan dunia sebagai tungku, guntur sebagai api, gunung sebagai landasan besi, dan kehidupan serta jiwanya sendiri sebagai palu raksasa, memukul sesuatu dengan brutal. Ledakan, 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 ledakan. Bahkan jantung sang pengamat pun berdetak kencang dengan suara-suara tumpul dan marah. Liao, Liao, The Observer mengirimkan gelombang otak yang intens ke puncak lembah. Sayang sekali dia bukan dari klan Pangu, yang ahli dalam komunikasi pikiran jarak jauh dan jarak jauh, tetapi dari klan Nua, yang ahli dalam modifikasi gen. Meskipun dia telah berlatih keras, kemampuannya dalam transmisi gelombang otak tidak jauh lebih baik daripada para kultivator manusia tingkat atas. Gelombang otaknya belum terpancar hingga ratusan meter jauhnya sebelum terkoyak oleh angin yang bertiup di lembah es. Mustahil bagi para pemimpin untuk mendengarnya. Melihat retakan yang mengejutkan muncul di kedua sisi dinding es, seolah-olah miliaran ton es runtuh, sang pengamat tidak dapat duduk diam lagi. Sambil menggertakkan giginya, ia memanjat sendiri. Dia adalah seorang peneliti sederhana, tetapi dia tidak lemah. Ekor ular klan Nua tidak cocok untuk memanjat dinding es yang sehalus cermin, tetapi peralatan sihir tambahan yang dibawanya dapat membantunya bangkit perlahan. Semakin dekat dia ke tanah, semakin menggetarkan jiwanya suara gemuruh itu. Sang pengamat merasa bahwa setiap tulang dan selnya bergetar, tetapi di luar sana tidak terlihat seperti pertempuran sengit. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Liao. Ketika akhirnya ia muncul ke permukaan, Liao baru saja menyelesaikan mahakarya terbarunya. Meskipun sang pengamat telah mengikuti banyak ahli dan cendekiawan di peninggalan purba dan melihat peralatan ajaib yang tak terhitung jumlahnya selama miliaran tahun, objek besar di hadapannya tetap membuatnya terkesiap kaget.
Tentu saja, bukan karena kehebatan raksasa itu. Sebagai anggota Istana Surgawi yang telah hidup bersama mayat-mayat dari ratusan peradaban setiap hari, dia telah melihat mesin perang dan dewa-dewa besi yang paling hebat. Hanya saja dia belum pernah melihatnya. Apa ini? Jelek sekali. Sang pengamat berkata dengan lugas. Bab 3085 Pertempuran Terakhir, Ekstensi Super Tirani. Apa yang muncul di depan gadis itu adalah puing-puing puluhan mesin perang. Boneka pertempuran mirip laba-laba berkaki 6 yang berukuran kecil sekitar 10 hingga 20 meter, cakram antigravitasi yang mengapung setinggi 40 hingga 50 meter, dan binatang buas raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter seperti Star Knights. Liao tampaknya telah menggali semua puing-puing yang terkubur di bawah abu vulkanik dan bebatuan es di puluhan kilometer persegi di dekatnya. Dia telah mengumpulkan banyak unit, komponen, dan sistem senjata yang utuh dari puing-puing yang berkarat. Sisa-sisa mesin perang yang telah dipotong-potong ditumpuk seperti kerangka kosong. Di belakang mereka, di mana bencana matahari seharusnya terjadi, sebuah mesin perang raksasa yang kasar, jelek, dan mengerikan berdiri. Mesin perang baru itu tingginya hampir 50 meter, tetapi bahkan lebih brutal daripada kavaleri luar angkasa yang tingginya hampir 100 meter. Ini karena Liao telah menumpuk sistem serangan puluhan mesin perang di tubuhnya secara berlebihan, membuatnya tampak seperti menara besi hitam dengan menara yang ditumpuk di atas satu sama lain. Di kedua sisi bahunya, ada peluncur tipe sarang lebah yang bahkan lebih besar dari kepalanya. Di atas peluncur sarang lebah itu ada dua meriam vulkan berkepala tiga yang sangat besar. Di sekeliling lengannya ada cincin meriam kristal yang rapat. Di dada dan perutnya ada dua meriam partikel berenergi tinggi, satu besar dan yang lainnya kecil. Di punggungnya ada platform daya tembak terintegrasi yang menjulang tinggi. Dalam satu tarikan napas, ia telah mengikat puluhan meriam raksasa yang telah dibongkar dari mesin perang. Ada juga kabin pasokan tempur berkelanjutan yang menyediakan energi dan amunisi untuk meriam raksasa. Adapun meriam terapung mini yang melekat pada pelat luar dan dapat terbang keluar kapan saja, tidak perlu disebutkan. Bahkan Liao telah memasukkan meriam putar 6 laras dengan diameter lebih dari 2 meter ke selangkangannya. Perlu disebutkan bahwa banyak senjata telah dibongkar dari tubuh para ksatria luar angkasa yang tingginya hampir 100 meter dan dipasang pada tubuh prajurit dewa raksasa yang tingginya tidak lebih dari 30 hingga 40 meter. Tampaknya senjata-senjata itu terlalu berat untuk sebuah tank. Akan tetapi, perasaan gila itulah yang menambah keberanian mesin perang tersebut. Sang pengamat tercengang untuk waktu yang lama sebelum dia samar-samar melihat latar belakang, bencana matahari, melalui pelat baja yang bengkok, rel, dan platform senjata eksternal. Prajurit raksasa yang luar biasa itu telah tenggelam oleh senjata jarak jauh. Ia tampak seperti gorila baja dengan bintik-bintik hitam dan karat. Kombinasi hampir 100 meriam kristal, meriam pemboman, meriam partikel, meriam penghancur, dan meriam mengambang tampaknya tidak cukup untuk memuaskan nafsu makan Liao yang tak terpuaskan. Setelah tubuh utama prajurit dewa raksasa diperkuat, ia merangkak naik turun dan menghubungkan beberapa senjata jarak dekat yang digunakan kavaleri luar angkasa. Pedang getaran frekuensi tinggi yang panjangnya lebih dari 50 meter dan dua pedang rantai yang panjangnya lebih dari 40 meter, keduanya memiliki kemampuan untuk memotong kapal antariksa menjadi dua bagian. Namun, Liao telah menggabungkan keduanya dengan gila-gilaan dan menebasnya pada saat yang bersamaan. Sasaran akan diserang oleh tiga kekuatan besar secara bersamaan. Bahkan para penggarap terbaik dari peradaban purba akan terpotong-potong oleh serangan itu. Bagaimana, lumayan, kan? Setelah menyelesaikan semuanya, Liao menepukkan tangannya dengan puas dan membersihkan serpihan besi dan asap di tubuhnya. Dia berdiri di bahu mesin perang dan bertanya kepada pengamat sambil tersenyum. Sang pengamat terdiam sejenak. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya, apa ini? Waktu adalah hal terpenting, dan bahan terbatas. Aku juga tidak tahu banyak tentang struktur dan mekanisme mesin perang. Tidak mungkin aku bisa mengintegrasikannya ke dalam prajurit dewa raksasa dengan mulus. Liao menjelaskan, untungnya, di bidang peralatan sihir pribadi peradaban manusia, ada sesuatu yang disebut pakaian penguatan. Oleh karena itu, saya membongkar semua komponen dan unit yang dapat digunakan di puing-puing mesin perang dan merakitnya menjadi pakaian penguatan pamungkas. Tidak, bukan hanya satu. Faktanya, ada dua set pakaian penguatan yang berbeda di sini, satu untuk daya tembak jarak jauh dan yang lainnya untuk pertempuran jarak dekat. Hanya dalam waktu 1 jam, di lingkungan yang keras, berhadapan dengan unit peralatan sihir yang tidak kukenal, dia benar-benar menyelesaikan mahakarya yang luar biasa dan hebat. Tes. Aku tidak bisa tidak mengagumi diriku sendiri. Tetapi, sang pengamat ragu-ragu. Bahkan jika kita ingin memperkuat prajurit dewa raksasa, apakah perlu membawa begitu banyak menara? Kamu tidak mengerti. Liao berkata, semakin banyak menara, semakin kuat pula menara itu. Pertempuran yang akan datang akan menjadi pertempuran pamungkas yang akan menentukan hidup dan matinya kedua peradaban. Jika tidak ada cukup menara, bagaimana kita akan menunjukkan keagungan peradaban manusia dan ketangguhanku? Kemudian, petik 2. Sang pengamat masih bingung. Apakah perlu membawa pedang sebesar itu? Itu perlu. Liao mengangguk pelan. Semakin panjang pedang, semakin besar ukurannya. Pedang itu juga melambangkan kemampuan tempur pamungkas. Sayang sekali kita tidak punya tungku yang cukup besar. Kalau tidak, aku akan memurnikan 9 pedang anti kapal menjadi satu agar layak untuk pertempuran pamungkas. Sang pengamat tidak tahu banyak tentang pemurnian atau estetika manusia. Ia hanya bisa menutup mulutnya. Kalau begitu, hanya ada satu hal penting yang tersisa. Liao merenung sejenak dan berkata, itu adalah memberi ekstensi super untuk pertempuran terakhir tembok hitam yang melampaui asal guru, nama yang gemilang. Hah,
Sang pengamat mengedipkan matanya yang bening. Apakah ini juga kebiasaan peradaban manusia sebelum pertempuran terakhir? Ya, Liao berkata, peradaban umat manusia adalah peradaban yang lebih menghargai kehormatan daripada apapun. Pertempuran yang akan datang selanjutnya ditakdirkan untuk menentukan nasib peradaban umat manusia. Bahkan jika manusia berubah menjadi segala macam bentuk aneh miliaran tahun kemudian dan bahkan meninggalkan tubuh mereka yang terbuat dari daging dan darah, mereka akan tetap bernyanyi tentang keagungan dan keanehan pertempuran tersebut. Oleh karena itu, suara Liao tiba-tiba berakhir. Karena, solar disaster, yang telah ditambahkan dengan pakaian penguat, berdiri sendiri dan menyemburkan aliran udara yang membakar, merah tua, dan ganas melalui setiap celah. Cukup. Apakah kamu melihat perubahan awan di puncak gunung salju? Kata iblis mental itu. Warna awan semakin cerah, dan mereka berputar semakin cepat juga. Mereka tampak seperti kumpulan energi spiritual yang kacau yang menyembur keluar dari awan. Itu tampaknya bukan fenomena alam. Tampaknya itu adalah pertempuran sengit antara para ahli di dalam gunung berapi. Mereka pastilah Dao pemusnah massal, benih teratai naga, dan Gu Wuxin yang disebutkan oleh pengamat. Karena itu, hentikan omong kosong ini. Ayo pergi. Itu benar, Lu Qingchen menjerit, saat ini, aku hanya ingin menghadapi penggarap terkuat dari peradaban Pangu, pendiri peradaban, pencipta tembok hitam, dan bahkan legiun pasang surut. Musuh manapun akan melakukannya, selama mereka berhenti mendengarkan omong kosongmu. Baiklah, kurasa aku harus menyebutnya, perpanjangan bencana matahari. Liao mengusap hidungnya dan melompat ke pelindung dada mesin perang yang terbuka. Dia merangkak ke pelukan kediaman spiritual dan si hitam kecil dan memberi isyarat kepada pengamat untuk merangkak ke bagian belakang mesin perang dan mengikatnya ke mesin perang dengan medan gaya penahan. Kemudian, hampir 100 api knalpot menyala pada saat yang sama dan melelehkan batu vulkanik yang baru saja mengeras. Setan besi itu bangkit dari tanah dan berlari menuju puncak gunung salju, diselimuti asap merah dan hitam. Apollo Extension, bawa harapan sejati bagi peradaban kita. Li Yao meraung. Apa yang dia lakukan? Sang pengamat diam-diam mengirimkan pikiran telepati kepada Lu Qingchen dan iblis mental. Apakah raungan pertempuran seperti itu merupakan ritual sebelum ekspedisi peradaban manusia? Tidak tepat, setan mental. Faktanya, Anda tidak bisa memperlakukannya sebagai manusia biasa. Dia sama sekali tidak bisa mewakili peradaban umat manusia. Kata Lu Qingchen, ya, jika Anda memiliki kesempatan, saya harap Anda dapat berhubungan dengan lebih banyak manusia. Saya yakin kesan Anda terhadap peradaban manusia pasti akan berubah. Setan mental, jalan dari tengah gunung ke gunung salju sangat mulus. Banjir kehancuran yang terbentuk akibat longsor dan letusan gunung berapi hampir menyapu bersih semua penjaga dan penyusup yang relatif lebih lemah. Bahkan jika beberapa dari mereka selamat dari bencana alam yang mengerikan itu, mereka seringkali ditelan oleh banjir dan jatuh ke kaki gunung bersalju. Selain itu, mereka belum berjuang keluar dari bebatuan vulkanik yang membeku. Para ahli sejati dari era purba, termasuk Gu Wuxin, pemimpin istana surgawi, Obliteration, komandan klan Pangu, dan Long Lianxi, komandan klan Nua, telah melarikan diri ke gunung berapi di puncak gunung bersalju melalui magma yang menderu untuk bertarung demi pintu masuk ke level berikutnya atau bahkan ujian terakhir. Oleh karena itu, Li Yao tidak menemui kendala apapun dalam perjalanannya. Namun, semakin dekat dia ke puncak gunung bersalju, semakin kuat perasaan angin dan guntur, semakin dahsyat, kacau, dan medan magnet yang benar-benar mendidih. Langit yang berwarna abu-abu timah telah berubah menjadi hitam tak berdasar oleh abu sesaat setelah gunung berapi itu meletus. Tetapi saat ini, api spiritual berwarna-warni yang menyembur keluar dari kawah gunung berapi tersebut telah merobek retakan aneh dan indah di langit hitam. Mereka tampak seperti mata aneh dan mulut berdarah yang menatap makhluk-makhluk tak berarti di bawah langit. Aktivitas gunung berapi yang intens belum mereda. Meskipun gugusan magma tidak lagi keluar, asap tebal dan batu-batu yang membakar masih menyembur keluar dari waktu ke waktu. Mereka melewati Liao dan meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Lingkungan yang keras di dalam gunung berapi itu terlihat jelas. Ketika berada 500 meter dari kawah, Liao menurunkan ketinggian dan kecepatan, Solar Calamity Extension. Sekarang setelah dia berada di tempat ini, tidak ada jejak gunung salju yang telah membeku selama ribuan kilometer lagi. Batu-batu vulkanik hitam seperti benjolan, dan magma oranye mengalir di celah-celah benjolan. Kilauan menari-nari di udara meskipun tidak ada angin. Abu vulkanik menutupi segalanya dalam 100 km persegi seperti kain kasa dan asap yang tidak bisa ditembus. Kemudian, ia melayang turun dan menyerbu pakaian penguat, prajurit raksasa, pakaian kristal, pakaian biji sesawi, dan bahkan organ dalam Liao. Tampaknya itu adalah iblis yang hidup dan tak terlihat yang mencoba untuk memblokir setiap pembuluh darah dan sarafnya. Bab 3086 Pertempuran menentukan di Laut Magma. Melewati abu vulkanik yang pekat, Liao menemukan bahwa gunung di atasnya seperti menara hitam yang menjulang ke langit, seperti versi miniatur menara surga. Dari celah-celah menara hitam itu, magma jingga meluap keluar dan membentuk aliran api merah yang bersilangan yang menelan semua yang ada di jalannya. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga bergema di dalam gunung berapi tersebut. Liao tidak berani ceroboh. Menahan korosi akibat suhu tinggi, ia mendaratkan Solar Calamity Extension di antara magma dan bebatuan vulkanik yang belum mengeras, sembari memancarkan pikiran telepati yang berkelok-kelok ke puncak gunung salju dan kawah seperti ular raksasa. Dia melihat suatu pemandangan yang spektakuler, luar biasa, dan menggetarkan jiwa. Puncak gunung salju yang membentang ratusan ribu kilometer itu merupakan sebuah platform yang diameternya lebih dari 100 km, seolah-olah seseorang telah memotong setengahnya. Platform itu sedikit penyok. Dalam radius 100 km persegi, yang ada hanyalah danau magma yang bergelombang.
Tidak, melihat magma yang melonjak, kobaran api yang membumbung tinggi, dan posisi menelan, itu hanyalah lautan magma. Penglihatan Liao segera dipenuhi dengan berbagai warna merah. Bahkan pikiran telepatinya tampaknya terbakar menjadi abu oleh lautan magma. Astaga, astaga, di kedalaman lautan magma, sesuatu yang sangat besar tampak mengambang perlahan. Banyak gelembung hitam bermunculan, membuat lautan magma semakin ganas. Bahkan ada pusaran raksasa di tengah lautan magma. Es terapung, dan pulau, hitam yang tak terhitung jumlahnya mengambang di lautan magma. Liao mengamati dengan saksama dan memastikan bahwa sebagian besar, es yang mengapung, dan pulau, tersebut bukanlah batu melainkan bangkai binatang buas super besar seperti, Rampaging Armored Dragons dan, Star Knights serta mesin perang. Sangat disayangkan bahwa para raksasa adalah penjaga dan pengganggu terbaik. Namun, di bawah tekanan dan penjarahan kekuatan alam, mereka tetap tidak dapat melawan sama sekali dan hanya menjadi santapan lesat magma. Cangkang yang terbuat dari tulangan baja, tulang besi, dan logam paduan super hanya memperlambat mereka sedikit. Mayat-mayat raksasa itu tampaknya menjadi pijakan, es yang mengapung, dan pulau. Para ahli purba berukuran kecil dan sedang berdiri di atasnya. Klan Pangu, Klan Hua, Klan Haoyi, dan Klan Zurong, yang paling cocok untuk lingkungan bersuhu tinggi. Mutasi pada tubuh para ahli zaman purba tidak kentara. Dilihat dari mata mereka yang setajam pedang, jelas bahwa mereka juga tidak kehilangan akal. Tidak peduli seberapa tinggi pasang surut di lautan magma, mereka tidak dapat memadamkan keinginan bertarung di hati mereka. Mereka masih bersemangat untuk melompat dari satu, es yang mengapung, ke pulau, lain dan ke pusaran di tengah lautan magma. Begitu mereka melompat ke pulau, yang sama, pertempuran sengit akan segera terjadi. Tampaknya mereka adalah elit terakhir Istana Surgawi, Klan Pangu, dan Klan Hua. Dia juga merupakan pesaing terkuat untuk ujian terakhir. Pikiran telepati Liao melirik para ahli dan segera tertarik oleh tiga sosok di udara. Itu bukan tiga sosok besar yang melayang kurang dari setengah meter di atas lautan magma, melainkan tiga sinar kematian yang saling berhubungan, terjerat, dan bertabrakan. Di dalam berkas cahaya abu-abu itu ada seorang anggota klan Pangu yang tingginya seperti gunung, dengan tubuh yang sangat cacat di sisi kiri dan benjolan raksasa di bahunya yang tampak seperti dua kepala. Itu tampak seperti benjolan, tetapi juga tampak seperti jantung yang berdetak. Bahkan ada bola hitam di dalam benjolan itu yang menggelinding dengan gila seperti bola mata, melepaskan gelombang otak yang kuat dan menimbulkan badai gelombang otak. Itu tidak lain adalah komandan klan Pangu, Dao of Mass Destruction. Di tengah cahaya berdarah itu ada seorang anggota klan Hua yang sangat jelek. Tubuhnya seperti gabungan ular boa dan kelabang. Puluhan cakar yang bersinar dingin tumbuh dari tulang rusuk dan punggungnya. Sepasang sayap tipis tumbuh dari punggungnya, yang ditutupi selaput merah darah. Bahkan wajahnya tampak seperti tengkorak yang telah terkuras semua darahnya. Didorong oleh kekuatan gila tertentu, dia melepaskan api kehancuran, dia tidak lain adalah Long Lianzi, komandan klan Hua. Di antara garis terakhir cahaya putih bersih itu, ada juga seorang wanita dari klan Hua, tetapi dia berjalan ke arah yang berlawanan dengan Long Lianzi. Tubuhnya sebening giok, dan sisik-sisiknya yang berbentuk segi enam tersusun rapi. Fluoresensi bersinar di antara sisik-sisik itu, menunjukkan bahwa dia tidak terbuat dari daging dan darah, tetapi semacam baju besi super tipis yang penuh dengan fitur futuristik. Wajahnya murni dan penuh tekad, penuh dengan perasaan bahwa dia berkata, jika aku tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Sang pengamat dengan bangga memberitahu Liao bahwa itu adalah Gu Wuxin, pemimpin Istana Surgawi dan seorang ahli dalam penelitian, Menara Surgawi. Setelah ratusan ribu tahun, ketika tubuh utama peradaban Pangu telah lenyap begitu saja, EXO, Long Lianzi, dan Gu Wuxin masih menjalankan misi mereka dengan patuh dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan pertama untuk melaksanakan ujian terakhir dari perang sejuta tahun. Itu adalah pertempuran yang belum pernah disaksikan Liao sebelumnya. Ketiga pihak itu sama menakutkannya seperti armada kapal luar angkasa. Mereka tiba-tiba terbagi menjadi ratusan garis cahaya terang dan saling bertabrakan seperti armada sungguhan atau hujan meteor. Kemudian, cahaya itu mengembun menjadi benang cahaya yang setipis bulu banteng. Keduanya saling mengejar dan menggambar labirin rumit di udara, mencoba menjebak musuh. Hanya dengan mengangkat tangan, mereka dapat memperluas medan gaya objek jarak jauh mereka ke seluruh lautan magma, tempat mereka dapat mengambil sisa-sisa naga badai berlapis baja dan para ksatria luar angkasa yang belum meleleh dan menghancurkan mereka. Tidak ada, atau, mereka bisa saja menyapu sejumlah besar magma dan memadatkannya menjadi bentuk pedang, tombak, pedang panjang, tombak bersayap, kapak, kait, garpu, dan segala jenis senjata, sehingga membentuk semburan kehancuran di hadapan musuh. Liao bahkan melihat bahwa komandan klan Hua, Long Lianzi, sedang memegang sabit yang melengkung aneh. Dia menebas udara dengan lembut, dan celah hitam muncul, seolah-olah ruang itu telah dipotong terbuka olehnya. Bahkan magma gagal merusak celah itu dan tidak memudar sampai 3 hingga 5 detik kemudian. Bahkan ruang pun bisa ditembus dengan mudah. Liao diam-diam mendecak lidahnya. Teknik yang mirip dengan Dimension Slash dapat dilakukan olehnya dengan bantuan para dewa prajurit raksasa, tetapi tidak semudah Long Lianzi. Setelah celah ruang muncul, itu tidak berlangsung lama seperti Long Lianzi. Namun, dua ahli lainnya sama sekali tidak terganggu oleh serangan Long Lianzi. Mereka tampaknya sudah terbiasa dengannya. Dia benar-benar pantas menjadi orang terakhir yang selamat dari perang saudara purba. Dia luar biasa kuat. Liao berpikir dalam hati bahwa merupakan hal yang baik bahwa ia telah menerima pencerahan baru dalam pertempuran melawan Fuxis dan menerobos ke tahap transformasi keilahian. Belum lama ini, ia juga telah menerima warisan kaisar tertinggi dan peningkatan bencana matahari. Ekstensi tirani super.
Bila dia masih di tahap transformasi keilahian, akan sangat sulit baginya untuk menandingi para ahli tak tertandingi di era purba sekalipun dia membakar jiwanya dan mengorbankan nyawanya. Magma itu mengamuk. Ketiga ahli dari era purba itu terlalu fokus satu sama lain untuk menyadari bahwa Li Yao sedang memata-matai mereka. Sebaliknya, mereka melepaskan gelombang otak yang kuat, atau keyakinan, dan meraung dengan cara yang memekakkan telinga dan menggetarkan jiwa. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menyelamatkan peradaban kita. Hanya dengan menerobos ruang sempit ini kita dapat menemukan jalan keluar baru. Mengapa kamu tidak mengerti? Long Lianzi meraung, tidak ada yang bisa menghentikanku menerima warisan dari sang guru dan menghidupkan kembali peradaban kita. Tidak mungkin bagimu untuk menghidupkan kembali peradaban kami. Kamu hanya akan menghancurkannya, seperti banyak peradaban kuno lainnya di sekitar kita. Kau telah berubah menjadi iblis dan tidak layak menerima warisan dari sang guru, kata sang penggarap dengan dingin. Ujian terakhir yang ditinggalkan sang guru dimaksudkan untuk membedakan dan mengusir makhluk seperti dirimu. Kecerobohanmu hanya akan menghapus sisa-sisa terakhir peradaban Pangu dan memusnahkan kita. Sebelum kita menerima pencerahan dari sang guru, kita tidak boleh terus menjelajahi daerah terlarang. Hanya dengan menghancurkan istana surgawi dan menyegel sektor asal surga dan relik kuno, kita akan dapat memenangkan hati dan perlindungan sang guru. Mungkin, itulah arti sebenarnya dari ujian akhir. Kalian berdua gila, Gu Wuxin menggertakkan giginya. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua orang gila menodai kepemimpinan sektor asal surga. Tidak akan pernah. Tentu saja, kata-kata asli dari tiga ahli prasejarah itu tidak seperti itu. Titik-titik. Berdarah panas dan kekanak-kanakan. Setiap suku kata yang mereka ucapkan mengandung ratusan variasi. Setiap riak gelombang otak mereka mengandung puluhan ribu gambar. Setiap kata profesional mengandung beberapa atau bahkan beberapa lusin kiasan. Dan tersembunyi di balik gambar-gambar, kiasan, dan skrip mikro ini adalah serangan mental yang dapat membunuh tanpa menumpahkan darah. Belum lagi satu sama lain, bahkan Li Yao, yang bersembunyi dalam kegelapan, merasa pusing dan pusing saat mendengarkan mereka. Dia hanya merasa bahwa apa yang mereka katakan sangat masuk akal, dalam menghadapi warisan yang begitu besar dan berbahaya, apapun yang dia lakukan salah, dan tidak melakukan apapun bahkan lebih salah. Saat ketiga ahli purba itu semakin dekat dengan pusaran raksasa di tengah lautan magma, gelombang spiritual mereka semakin tajam dan serangan mereka semakin ganas. Dalam sekejap mata, tiga gelombang ledakan dahsyat yang mereka kirimkan bertabrakan dan menghantam ke arah pusat pusaran raksasa itu. Ledakan, itu seperti bom air dalam yang meledak di bawah magma. Gelembung hitam raksasa muncul dari kedalaman pusaran. Ketika gelembung itu meledak, seberkas gas hitam membumbung tinggi ke langit seperti iblis hidup, mencabik-cabik awan berwarna-warni dan membuat langit menjadi hitam. Kubah hitam itu penuh dengan kecemerlangan berbintang, seolah-olah proyeksi pusaran magma telah berkumpul menjadi pusaran raksasa bintang-bintang yang tak terbatas. Diterangi oleh langit berbintang yang misterius, di kedalaman pusaran raksasa di tengah lautan magma, objek besar yang mengambang naik turun akhirnya menampakkan dirinya sebagai sebuah gerbang. Bab 3087 Lautan Api Stargate. Dilihat dari penampakannya, sulit dipastikan apakah objek raksasa yang mengapung di lautan magma itu adalah sebuah pintu atau sesuatu yang lain. Itu adalah kubus hitam besar berbentuk persegi yang panjangnya hampir 100 meter. Garis-garis rumit dan huruf-huruf rumit ditempelkan pada permukaan kubus, yang juga tertutup karat dan jamur. Jelas bahwa kubus itu telah disegel selama ribuan tahun. Sekalipun logam tersebut terkubur dalam magma, mustahil baginya untuk berkarat dan berjamur. Oleh karena itu, kemungkinan besar kubus hitam itu diambil dari dimensi lain. Saat magma yang membara mengikis permukaannya, karat, jamur, dan bahkan cangkang yang diukir dengan garis-garis dan susunan rune di permukaan kubus semuanya terkelupas, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Ketika pecahan peluru terakhir habis, yang tertinggal di depan semua orang adalah kegelapan yang paling pekat. Rasanya seperti bilah tak kasat mata telah memotong dan menggerakkan sepotong ruang persegi, hanya menyisakan rongga tak terukur di dalamnya yang tidak berisi apapun. Tidak ada cahaya, gelombang, atau pikiran telepati yang dapat menembusnya. Li Yao dengan cepat mengamati bentuk kekosongan hitam itu dan menemukan bahwa rasio panjang, lebar, dan tingginya tepat 9:4:1. Benar-benar tepat dan tidak meleset sama sekali. Dia hanya pernah mendengar Li Linghai menyebutkan objek serupa sebelumnya. Itu adalah gerbang pertama yang mengarah ke area pusat dari pinggiran relik purba. Namun skala gerbang dan penampilannya ratusan kali lebih megah. Terutama ketika benda persegi panjang hitam itu bergema bersama bintang-bintang di langit malam. Miliaran bintang berubah menjadi benang-benang emas terang dan melompat ke dalam benda itu satu demi satu, membuat benda persegi panjang hitam itu secemerlang dan seindah kristal hitam yang telah tertanam dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kecemerlangan dan keagungan benda itu memukau semua orang yang hadir. Di puncak gunung salju, di tengah lautan magma, ruang angkasa retak, dan gerbang hitam berkedip. Miliaran tahun dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya semuanya ada di dalamnya. Jiwa Li Yao sangat tertarik pada benda persegi panjang hitam yang dipenuhi bintang-bintang. Raungan yang jauh dan kuat bergema di telinganya, otaknya, dan hatinya. Itu adalah panggilan dari zaman purba. Saat jantungnya berdetak semakin cepat, kekuatan di bagian terdalam untaian gen dilepaskan terus-menerus, mendorongnya untuk melompat ke dalam kehampaan hitam yang dipenuhi bintang-bintang dan mencari jawaban terakhir. Cincin kosmos di jari telunjuknya juga memancarkan kecerahan jingga, yang berubah menjadi suhu yang sangat tinggi dalam sekejap mata dan hampir membakar jarinya menjadi abu. Sebelum dia mengaktifkannya, seberkas cahaya terang muncul dari cincin kosmos secara otomatis. Itu adalah kunci setengah yang diambil Li Linghai dan ayah angkatnya dari makam kuno.
Setengah kunci itu berkilauan. Setiap susunan rune yang halus di permukaannya berubah dan berputar. Cairan hitam mengalir keluar dari susunan rune dan segera menyelimuti kunci itu, mengubahnya menjadi bola hitam kecil. Astaga, astaga, astaga. Cahaya hitam terpancar dari bola hitam itu dan memindai semua makhluk cerdas di dalam Solar Disaster, Super Extension. Kemudian, tiba-tiba terbagi menjadi 4 kelompok dan melesat menuju Liao, Lu Qingchen, Iblis Mental, dan Mungazer. Ah! Liao merasakan kelenjar pineal di dahinya sedikit perih, seolah-olah ada merek sementara yang terukir di atasnya, yang menegaskan bahwa dia memenuhi syarat untuk mengikuti ujian terakhir. Liao memikirkan sesuatu dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata sebuah kunci tidak hanya dapat digunakan oleh satu penguji. Semua makhluk cerdas dalam jangkauan pemindaian kunci, baik yang berbasis karbon maupun berbasis energi, memenuhi syarat untuk menerima tantangan tersebut. Setelah dipikir-pikir lagi, itu wajar saja. Lagi pula, ujian terakhir yang ditinggalkan oleh pencipta tembok hitam adalah menemukan pewaris atau menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap. Baik itu pewaris atau mangsa, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Semakin luas jangkauan pilihan, semakin cocok kandidatnya. Kami benar-benar telah melompat ke ujian akhir. Gelombang otak tajam sang pengamat bergema. Menurut penelitian para spesialis Istana Surgawi, seseorang dapat mencapai pecahan dunia berikutnya dengan melewati pusaran di tengah lautan magma. Namun, gerbang ruang angkasa yang aneh dan indah seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Itu pasti pintu masuk ke ujian akhir. Saya tidak menyangka kemajuan kita akan begitu mulus. Apakah ini benar-benar karena manusia? Apakah karena kita memiliki 100% gen purba sehingga kita dapat mencapai tahap ini? Namun, Dewa Penghancur, Long Lianxi, dan Gu Wuxin semuanya berkumpul di atas gerbang angkasa. Ada terlalu banyak binatang buas dan ahli sehingga mereka tidak bisa membiarkan kita masuk dengan mudah. Liao mengendus dan mengamati situasi di atas lautan magma. Kemunculan gerbang ruang angkasa mengejutkan dan membuat marah banyak ahli. Banyak pakar yang berakselerasi dan menerjang gerbang luar angkasa. Pada akhirnya, ia menabrak bilah pedang musuh dan gelombang pasang di lautan magma dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ia menjerit penuh penyesalan dan terjatuh. Hanya klan Zurong, yang paling jago bertahan hidup dan bertarung di lingkungan bersuhu tinggi, dan makhluk cerdas berbasis karbon yang berasal dari magma dan bertahan hidup dengan menelan magma seperti cacing pasir raksasa, yang bagaikan ikan di air di tempat ini. Mereka dan mutan cacat mereka, menebas ombak dan memunculkan ribuan aliran api, terus berbaris menuju gerbang angkasa. Namun, dihadapkan dengan niat membunuh dan keinginan bertarung yang luar biasa dari 3 ahli purba, para pejuang Zurong, yang lahir dalam api, menabrak dinding tak terlihat satu demi satu. Tulang mereka patah, dan mereka terhempas. Ketiga ahli dari era purba berdiri di atas gerbang angkasa. Di belakang mereka, api dengan warna berbeda dan magma menyala dengan ganas, tetapi kehidupan dan jiwa mereka terstimulasi secara maksimal. Benjolan abnormal di bahu, Obliteration, seorang ahli klan Pangu, yang bahkan lebih besar dari kepala, perlahan terbelah di tengah, memperlihatkan bola hitam yang hidup di dalamnya. Itu tampak seperti bola mata raksasa yang aneh. Bola mata itu memancarkan cahaya yang kejam dan mengerikan. Kemanapun ia memandang, cahaya hitam akan mengikutinya. Semua makhluk cerdas yang dipindai olehnya selama lebih dari 0,1 detik akan jatuh ke dalam keputusasaan dan ketakutan yang luar biasa. Pikiran mereka akan runtuh seketika, dan otak mereka mungkin mendidih dan meledak. Bahkan Liao, yang bersembunyi dalam kegelapan, merasakan ribuan sambaran petir menyambar otaknya saat ia melirik tumor cacat dari Dao of Mass Destruction, dengan pikiran telepatinya. Ia merasa bola mata akan melompat keluar dari setiap sel otaknya, dan semua bola mata itu menatap jiwanya. Perasaan aneh itu tak terlukiskan. Ahli, teratai naga, dari klan Nuwa, di sisi lain, mengayunkan sabit dimensinya yang dapat membelah ruang dengan lebih brutal. Dalam keheningan, dia memotong hampir 100 celah hitam yang saling berhubungan yang hampir menutupi seluruh gerbang ruang angkasa. Beberapa ahli yang terlalu dekat dengan gerbang ruang angkasa untuk berhenti dan melewati celah hitam itu terpotong menjadi 2 dengan mudah. Seolah-olah naga teratai telah menciptakan diskontinuitas ruang aneh di sekelilingnya yang ratusan kali lebih mengerikan daripada wilayah tahap transformasi keilahian. Dari 3 ahli terkuat di era purba, Gu Wuxin, pemimpin Istana Surgawi, relatif lebih lemah. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekelompok ahli dan cendekiawan. Meskipun dia telah melatih dirinya hingga puncak kesempurnaan dalam penjelajahan sektor asal surga, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan 2 prajurit profesional bernama Oblivion dan Long Lianxi, yang terlahir untuk membunuh dan bahkan telah diperkuat oleh virus monster. Menghadapi tekanan kedua ahli, Gu Wuxin membuat pilihan yang tepat. Ia melambaikan ekor emasnya yang besar dan berputar aneh di udara. Kabut emas keluar dari sisiknya dan menutupi 100 meter persegi di dekatnya, sementara ia berubah menjadi seberkas cahaya terang dan melesat menuju gerbang angkasa. Sangat disayangkan bahwa, pilihan terbaik, tidak dapat membantunya melewati gerbang luar angkasa terlebih dahulu. Dengan suara gemuruh yang dalam, sarkoma cacat di bahunya yang tampak seperti bola mata raksasa mengembang lagi dalam sekejap mata, melepaskan cahaya hitam yang tampak nyata. Ia mencapai Gu Wuxin terlebih dahulu dan mengembun menjadi versi cermin yang jelas dari dirinya sendiri. Teknik semacam itu jauh melampaui jangkauan ilusi. Bahkan Liao, yang mengamati dari samping, melihat versi cermin dari jalan pemusnahan massal, dan merasakan aura ilusi yang sangat besar. Gu Wuxin menggertakkan giginya dan mencoba melewati ilusi. Namun ternyata, versi cermin 100% dari ilusi yang dipadatkan oleh tatapan nyata dari Sekte Dewa benar-benar memicu niat membunuh yang dahsyat dan menusuk bagian tengah alis Gu Wuxin.
Niat membunuh itu begitu nyata sehingga bahkan Li Yao tidak dapat memastikan apakah itu benar-benar merusak atau tidak. Mungkin itu ilusi, tetapi mungkin itu dapat menembus gelabela Gu Wuxin, otaknya, dan seluruh tengkoraknya. Gu Wuxin tidak berani mengambil risiko. Meskipun kesadarannya bersedia mengambil risiko, tubuhnya, sebagai seorang peneliti, masih tidak mampu mengimbangi reaksi kesadarannya. Secara alami, ia mengungkapkan naluri alami rasa takut dan melambat. Saat dia sedang bimbang, celah hitam benih teratai naga telah melilit bahunya dan memotong lengan kanan, bahu, dan sebagian tubuhnya. Untuk sesaat, ada keheranan dan kebingungan di wajah Gu Wuxin, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Luka yang hampir menembus seluruh tubuhnya itu sehalus cermin yang pecah. Tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Seolah-olah tubuhnya masih terhubung dengan lengan kanannya, hanya saja ditutupi oleh semacam kamuflase misterius. Namun, pada detik berikutnya, darah, cairan tubuh, api spiritual, dan organ dalam yang hancur menyembur keluar dari retakan hitam itu, dan lengan yang terputus itu terhempas. Gu Wuxin menggerutu. Wajahnya pucat, dan cahaya keemasan di sekelilingnya meredup dan menghilang. Ia jatuh ke lautan magma tanpa daya. Bab 3088 Puncak Pertarungan. Tanpa perlindungan dari cahaya keemasan, tubuhnya langsung diselimuti magma. Sisik emas cemerlang milik Gu Wuxin, pemimpin istana surgawi, langsung berubah menjadi hitam, dengan gelembung-gelembung hitam yang jelek bermunculan. Luka-luka yang mengejutkan di tubuhnya, khususnya, mengekspos organ-organ dalamnya yang rapuh ke magma bersuhu sangat tinggi, yang melahapnya hampir seketika. Berjuang di magma, Gu Wuxin mencoba melompat lagi. Namun, Way of Destruction dan Long Lianzi menyerang pada saat yang sama. Beberapa kilatan petir dan sinar mistis melesat keluar dari ujung jari mereka dan menjatuhkan Gu Wuxin ke kedalaman magma. Setelah itu, Gu Wuxin melayang lagi. Kulitnya yang terbakar hampir seluruhnya terbakar. Yang tersisa hanyalah tulang-tulang emas cemerlang. Pada akhirnya, pemimpin istana surgawi gagal menahan tekanan alami dan jatuh untuk kedua kalinya. Kali ini, kecuali beberapa api kecil, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Pemimpin, sang pengamat sangat terkejut dan berteriak. Namun, Dao of Destruction dan Long Lianzi bahkan tidak berkedip. Mereka menundukkan kepala dan menyerang gerbang bintang hitam, tetapi terhempas oleh tabrakan itu. Sekaranglah saatnya, Li Yao menjerit dan mengaktifkan Solar Calamity Extension, sebelum dia bergegas ke kawah gunung berapi dan melompat ke lautan magma. Semua orang mengira longsor dan letusan gunung berapi telah membersihkan semua pendatang yang terlambat. Mereka yang berhasil sampai ke tempat ini hampir tidak bisa bernapas. Siapakah yang mengira bahwa mesin perang yang buruk rupa namun mendominasi itu tiba-tiba akan ikut berperang? Sesaat, semua ahli dari era purba, termasuk mereka yang berada di jalan kehancuran dan Long Lianzi, memusatkan perhatian mereka pada Li Yao. Mereka begitu terkejut oleh semangat bertarung yang mengintimidasi itu sehingga pupil mereka mengecil, dan sisik serta rambut mereka berdiri. Seketika banyak pakar menyerbu, Solar Calamity Extension, yang berusaha menghalangi jalannya. Klan Pangu, Klan Nuwa, Klan Kuafu, Klan Haoyi, Klan Zurong, dan Klan Gonggong, siapapun yang menghalangi jalanku hari ini harus mati. Bola mata Li Yao yang melotot berubah menjadi merah darah, tetapi pupil di tengah merah darah itu bersemi dengan cahaya keemasan dan warna pelangi. Semangat bertarungnya, bersama dengan jiwanya, tampaknya telah berubah menjadi saraf dan pembuluh darah yang nyata dan menyebar ke setiap komponen dan susunan rune prajurit raksasa dan bahkan pakaian penguat, membuat prajurit raksasa super yang tingginya hampir 100 meter itu menyatu dengannya. Ledakan, 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 ledakan. Bisa, puluhan menara, ratusan laras, semua meriam kristal, meriam pemusnah, meriam partikel, meriam pemboman, meriam tembakan cepat, meriam sinar mistik, meriam pemusnah infrasonik, peluncur sarang lebah. Semuanya memancarkan cahaya yang sangat cemerlang, membuatnya tampak seperti gudang kembang api yang terbakar. Tidak ada, Li Yao tidak peduli dengan konsumsi bahan bakar dan amunisi, juga tidak peduli dengan kausan unit peralatan sihir dan laras. Dia menuangkan semua amunisi ke dalam laras secepat dia melelehkannya. Puluhan kilometer persegi di dekatnya semuanya diselimuti api. Lautan magma yang lebih panas dan lebih ganas tampak muncul di udara. Banyak ahli dari era purba ditekan oleh kekuatan tembakan terkonsentrasi Li Yao. Ratusan bola cahaya meledak dari tubuh mereka dan jatuh ke magma. Beberapa di antara mereka melewati garis tembak dengan perisai spiritual atau kulit tebal alami mereka. Yang menyambut para ahli adalah meriam putar 6 laras milik Li Yao. Li Yao telah memadatkan sinar mistis yang tak terlihat namun merusak seperti bor di depan meriam putar 6 laras dengan energi spiritualnya yang membara. Dia mengebor perisai spiritual, memperkuat rangka luar, cangkang, sisik, dan bahkan daging para ahli sehingga daya tembak yang merusak akan meledak di inti tubuh mereka. Tidak ada ahli purba yang dapat menahan serangan Li Yao yang paling ganas. Mereka juga merupakan batu loncatan Li Yao. Dengan bantuan batu loncatan, mesin perang yang tingginya hampir 100 meter itu melaju ke arah gerbang angkasa dengan kecepatan yang lebih cepat dari pedang terbang. Melihat situasi yang tidak baik, lebih banyak ahli dari era purba tidak berani mendekat. Sebaliknya, mereka menembaki Li Yao dari jauh. Badai bola meriam kedap udara menghantamnya seperti dinding besi yang terbakar dengan duri tajam di 6 sisinya, mencoba menghalanginya dari segala arah. Dalam beberapa detik berlari, Li Yao telah mengosongkan semua amunisi yang dibawa, Solar Calamity Extension. Oleh karena itu, dia hanya berteriak dan membedah sebagian besar unit serangan jarak jauh dan kotak amunisi yang terpasang pada pakaian kristal, sebelum dia melemparkannya ke sekitarnya. Untuk sesaat,
Miliaran keping, yang terikat oleh energi spiritualnya, membentuk perisai besi yang tidak bisa dihancurkan dan membantunya menahan sebagian besar pemboman. Solar Calamity Extension, yang telah diperkecil ukurannya hanya setinggi 40 hingga 50 meter, tetapi tertanam dan dikelilingi oleh bilah-bilah dingin yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah telah dibuat oleh 10.000 pedang berlumuran darah. Pedang pembunuh kapal perang super di tangannya, yang bergetar dan berputar dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Liao begitu gembira hingga aliran udara berwarna emas terang dan merah tua menyembur keluar dari setiap pori-porinya, yang berarti mitokondria di dalam setiap selnya berfungsi dengan kecepatan tinggi, seperti pabrik energi, yang telah mencapai ambang batas dan akan segera meledak. Mereka mengeluarkan energi melampaui batasnya untuk tubuh dan jiwanya. Beberapa anggota klan Zurong yang tubuhnya dialiri magma baru saja mencapai dia ketika mereka ditebas menjadi hampir 20 bagian oleh pedangnya. Semua garis api yang agresif hancur oleh auranya yang mengintimidasi. Jalan setapak yang penuh duri dan api tampak telah terbentuk di bawah kakinya. Anggota badan patah di atas kepalanya, kakinya menginjak jalur api. Saat ini, hanya ada 2 ahli dari era purba di depan Liao. Mereka adalah Long Lianzi, sang pembasmi segala. Aura, gelombang otak, dan kekuatan mental para ahli manusia, para ahli klan Pangu, dan para ahli klan Nua, bertabrakan secara brutal di udara. Gelombang pasang di lautan magma muncul kembali, dan mereka mengembun menjadi dinding api yang tingginya lebih dari 10.000 meter, membentuk dunia yang tak terganggu. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Tidak perlu menggertak atau mengancam. Sekte Pembasmi dan Long Lianzi menyadari identitas Liao hampir seketika, begitu pula tekadnya yang teguh dan kemampuannya mendominasi. Emosi yang rumit dan tidak jelas terungkap di mata kedua ahli pada saat yang sama. Bahkan, Obliteration, ahli dari klan Pangu yang telah menghapus 99% emosinya dan hampir menjadi seperti mesin, agak tersentuh. Akan tetapi, emosi mereka sama sekali tidak mempengaruhi gerakan membunuh terbaik mereka. Dada Long Lianzi membusung. Liao akhirnya menyadari ada 2 selaput tipis di bawah tulang rusuknya. Itu bukan ciri alami klan Nua. Dia pasti telah menyuntik dirinya sendiri atau tertular virus biokimia tertentu secara acak. Mutasi itu sama abnormalnya dengan benjolan di bahu para kultivator. Kedua ahli purba itu telah menyempurnakan efek samping mutasi menjadi teknik-teknik pamungkas sambil mengendalikan kemauan dan rasionalitas mereka sendiri. Mereka memang lebih kuat daripada musuh manapun yang pernah dihadapi Liao. Liao mengira bahwa selaput di bawah tulang rusuk Long Lianzi adalah sayap tersembunyi. Namun, karena Long Lianzi memiliki sepasang sayap tulang yang mengerikan di punggungnya, tidak perlu melakukan itu. Baru pada saat inilah Liao mampu melihat dengan jelas bahwa, setelah 2 lapis membran itu terangkat tinggi, keduanya benar-benar membentuk 2 kantong kulit besar yang tampaknya berukuran 2 kali lipat dada Long Lianzi. Menyusut, tiba-tiba menyusut. Dada benih teratai naga yang mengembang itu menyempit dengan cepat, melepaskan aliran udara yang deras dari tenggorokannya dengan suara yang memekakkan telinga dan hampir membentuk riak-riak yang terlihat. Puluhan celah hitam yang mengambang di udara, kerutan ruang yang dibentuk oleh tebasan dimensi, bergabung menjadi kilat hitam dan menyambar kepala Liao. Liao sangat yakin bahwa petir hitam telah membelah ruang menjadi 2. Oleh karena itu, tidak ada perisai spiritual, gangguan medan gaya, atau baju besi pelat komposit yang dapat menahannya. Namun, Liao tetap mengangkat pedang supernya dan menyerang celah hitam itu. Ini adalah konfrontasi pamungkas antara para ahli top umat manusia dan para ahli purba. Aku tidak akan mundur, tidak peduli gerakan apa yang akan kau gunakan. Gelombang otak Liao membanjiri otak Long Lianzi seperti bom mental dan meledak secara brutal. Ada keterkejutan, kekaguman, ejekan, dan penyesalan di mata Long Lianzi. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan manusia terkuat. Dia belum begitu paham dengan gaya bertarung Liao. Petir hitam dan pedang super itu bertabrakan tanpa trik apapun. Seperti yang diharapkannya, petir hitam itu membelah ruang tempat pedang pemotong kapal perang super itu berada menjadi 2 bagian, yang membagi pedang itu menjadi 3 bilah patah dan 1 pedang patah. Namun, kerutan ruang tidak menelan pedang super itu sepenuhnya. Ketiga bilah yang patah itu masih berada di bawah kendali kemampuan manipulasi jarak jauh Liao. Hasil seperti itu juga sesuai dengan harapan Liao. Dia telah menghitung sudut dan lintasan ketiga bilah yang patah di otaknya miliaran kali. Ketiga bilah pedang itu berubah menjadi 3 garis cahaya terang dan menyerang 3 bagian penting Long Lianzi. Pada saat ini, kerusakan petir hitam belum sepenuhnya dilepaskan. Setelah menebas Super Warship Beheader, ia terus menyerang Solar Disaster Super Extension. Bam! Solar Calamity Extension, retak lagi. Tubuh asli prajurit Dewa Raksasa itu tingginya hanya 30 meter, tetapi telah dilengkapi dengan 2 lapis pakaian penguat, 1 di dalam dan 1 lagi di luar. Yang baru saja runtuh hanyalah lapisan luar pakaian untuk serangan jarak jauh. Saat ini, masih tertutup pakaian jarak dekat yang berkilauan dingin. Long Lianzi telah mendedikasikan 90% kemampuan komputasinya untuk musuh bebuyutannya, All Exterminate the Dao. Dia tidak menyangka bahwa prajurit Dewa Raksasa Liao dapat memecahkannya 2 kali. Bab 3089 mengambil kepemimpinan. Bentuk pertarungan jarak dekat dari Super Extension tiba-tiba rusak. Bilah tajam yang telah terpasang pada rel berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan melesat keluar seperti hujan perak. Bilah-bilah itu berubah menjadi ribuan lengkungan yang menyedihkan dan menyerang Long Lianzi dari sudut yang tak terbayangkan. Sementara itu, penurunan berat, bencana matahari telah memulihkan tubuhnya yang setinggi 30 meter dan bersinar. Pengurangan ukuran yang tiba-tiba menyebabkan tebasan dimensi Dragon Lotus meleset dari sasarannya dan nyaris mengenai sasarannya. Keuntungan dari percepatan bencana matahari dalam jarak sangat pendek telah sepenuhnya ditunjukkan.
Sebelum Long Lianzi menyadari apa yang tengah terjadi, Liao telah menghindar di bawahnya dengan perlindungan ribuan garis cahaya. Ya, dihadapkan dengan ahli terkuat dari era purba, Liao telah melarikan diri dengan keterampilan pamungkas yang selama ini dibanggakannya dan dibanggakannya di alam semesta. Visi Long Lianzi diwarnai perak oleh ribuan keping super ekstensi. Pemikiran logisnya pun terganggu sesaat. Baru saja, semangat juang Liao yang membara hampir memadat menjadi binatang buas yang tampaknya menelan dunia. Dia benar-benar berpikir bahwa ahli terkuat umat manusia akan melawannya sampai mati dengan jurus pamungkasnya. Sementara itu, suara glamor dan efek listrik dari Super Extension juga sangat mirip dengan jurus pamungkas yang dapat mengguncang langit dan bumi. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Manusia. Sementara Long Lianzi linglung, Liao sudah merangkak di bawah ekornya, atau lebih tepatnya, selangkangannya. Dia hanya selangkah lagi dari gerbang bintang hitam. Namun, setengah langkah darinya, para anggota sekte penghancur bergegas keluar. Ahli tertinggi dari klan Pangu telah sepenuhnya mengaktifkan bakatnya dalam serangan mental. Benjolan hitam di bahunya yang bahkan lebih besar dari kepalanya menonjol keluar urat-urat setebal cacing tanah. Gelombang mental yang dilepaskan darinya seperti banjir yang telah menembus bendungan dan menelan semuanya. Informasi, gambar, dan raungan membanjiri otak Liao seperti banjir. Itu adalah tekad klan Pangu, sebagai pemimpin aliansi peradaban Pangu, untuk mempertahankan peradaban mereka dengan cara apapun. Demi melindungi peradaban kita mengorbankan segalanya dan bahkan mengebiri emosi kita. Kita menekan kesadaran diri kita yang telah berkembang terlalu banyak dan mengubah makhluk cerdas yang terbuat dari daging dan darah menjadi mesin perang yang sekeras baja. Kita memadatkan individu-individu yang tidak bersatu menjadi sel-sel peradaban kita. Dengan tekad seperti itu, bagaimana mungkin aku membiarkan manusia kecil sepertimu menyentuh harta karun leluhur kita? Gelombang mental sekte kehancuran berubah menjadi raungan dan menimbulkan tsunami di dalam otak Liao. Meskipun telah dilindungi oleh prajurit dewa raksasa, si hitam kecil, pakaian kristal, dan pakaian master, darah emas cemerlang masih terus mengalir keluar dari ketujuh lubang Liao. Kau tampak berani, tetapi sebenarnya kau penakut. Kau tampak sangat rasional, tetapi sebenarnya, kau benar-benar gila. Kau tampak melindungi harapan terakhir peradabanmu, tetapi sebenarnya, kau hanya akan membawa peradabanmu pada keputusasaan yang tak berujung. Itulah yang dilakukan klan Pangu. Api keemasan menyembur dari mata Liao, tetapi dia tidak mundur sama sekali. Gelombang mentalnya juga sama tajamnya, saat dia melawan dengan brutal. Lihatlah dirimu sekarang. Kalian sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Virus monster itu hanya merusak tubuh kalian yang terbuat dari daging dan darah. Namun jauh sebelum virus itu mendatangkan malapetaka, klan Pangu mengebiri dan memutarbalikkan jiwa kalian yang paling mulia, menghentikan evolusi peradaban Pangu. Kita, peradaban umat manusia, lebih suka hidup dengan berdiri daripada mati berlutut. Kita lebih suka menjadi batu nisan dalam kobaran api kehancuran yang tidak dapat dibakar, dihancurkan, atau dirusak daripada setitik debu dalam kegelapan abadi yang tidak dapat digerakkan oleh apapun. Tidak akan pernah, tidak akan pernah, tidak akan pernah. Inilah tekadku, tekad yang tidak akan pernah dipahami oleh seorang pengecut sepertimu. Sambil meraung, kecepatan kiamat dipercepat hingga maksimum. Dalam waktu kurang dari setengah detik, gesekan berkecepatan tinggi antara prajurit raksasa dan udara mengubah baju besi pelat dari emas menjadi merah tua. Di medan perang mental di mana semakin keras aumanmu, semakin kuat kemampuan tempurmu, Liao tidak pernah takut pada siapapun, bahkan jika musuhnya adalah anggota klan Pangu dengan struktur otak khusus dan bakat untuk kekuatan mental. Gelombang mental kedua belah pihak mengembun menjadi gelombang yang terlihat di udara dan saling bertabrakan secara brutal seperti pasukan yang luar biasa. Mata, telinga, dan hidung Liao semuanya berlumuran darah. Semua yang dilihat dan didengarnya menjadi kabur. Benjolan-benjolan cacat di bahu Exo Society juga menyusut dengan cepat. Beberapa pembuluh darah setebal cacing tanah juga pecah. Darah menyembur keluar seperti anak panah. Kedua belah pihak terpesona oleh tekad bertarung yang gigih satu sama lain, dan sekte kehancuran tampaknya lebih terkejut daripada Liao. Liao telah lama mengantisipasi intensitas gelombang mental dari ahli terkuat dari klan Pangu. Namun, tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa manusia yang tampaknya tidak tahu malu dan jorok yang baru saja merangkak di depan Long Lianzi bisa begitu tangguh, gila, dan tegas. Ledakan, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Sementara para anggota sekte Dewa Abadi sedikit terkejut, Liao, yang telah melaju dengan kecepatan tertinggi, menabrak musuh terlepas dari apakah itu 37 atau 20. Perisai getaran melengkung yang hampir menutupi separuh tubuhnya didorong hingga maksimum, seolah-olah 100 mesin perisai telah menggali pada saat yang sama. Bersama dengan kecepatan dan masa bencana matahari yang mengerikan, bahkan ahli terkuat dari klan Pangu seperti sekte Dewa tidak dapat menahan tabrakan yang brutal seperti itu. Perisai malapetaka matahari hancur berkeping-keping. Bahkan lengan yang memegang perisai itu hampir hancur berkeping-keping. Sebagai balasannya, sekte malapetaka hancur seperti layang-layang yang talinya putus, memberi Liao waktu setengah detik. Liao telah memperhitungkan semuanya dengan sempurna. Sekte penghancuran terlempar ke tempat Long Lianzi berada, sementara dia mengubah arahnya dan menghantam ke arah ruang hitam lagi. Boom, 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 boom. Unit-unit daya bencana matahari meledak satu demi satu dalam sprint gila terakhir. Prajurit dewa raksasa itu mengerang. Setiap unit bergetar dan menjerit, siap untuk dihancurkan kapan saja. Saat ini, bahkan para dewa dan iblis tidak akan mampu menghentikan Liao untuk menghubungi Stargate hitam itu. Tidak ada yang lain dalam penglihatan Liao atau otaknya kecuali Stargate hitam yang tampak seperti alam semesta mini dengan miliaran bintang. Sekte pembasmi dan Long Lianzi tampak meraung kaget dan marah di belakangnya.
Mereka membombardir bencana matahari dengan sinar kematian yang merusak dan riak-riak satu demi satu. Meskipun dilindungi oleh beberapa lapis baju besi, Liao merasa tulang belakangnya terbakar kesakitan, seolah-olah tulang belakangnya telah patah. Anggota tubuhnya di luar kendali dan lumpuh. Namun, itu tidak masalah. Selama dia menjadi orang pertama yang masuk dan berhasil melewati ujian tertinggi, tidak ada hal lain yang penting. Sesaat sebelum bencana matahari akan runtuh dan Liao binasa, dia akhirnya menabrak kubus hitam yang tertanam dengan bintang-bintang. Itu suatu pertaruhan. Kalau saja Stargate hitam itu bukan sebuah susunan teleportasi seperti yang diduganya, melainkan sebuah batu hitam yang sungguh tidak bisa dihancurkan, atau kalau saja dia membutuhkan sesuatu yang khusus sebelum memasuki Stargate hitam itu, maka dia pasti sudah menghancurkan malapetaka matahari dan dirinya sendiri hingga berkeping-keping dengan kecepatannya yang tak terbayangkan tanpa serangan dari para penggarap dan Long Lianzi. Itu juga merupakan alasan terbesar mengapa tidak ada seorang pun yang bersedia membobol Stargate hitam secara gegabah meskipun pertempuran baru saja berlangsung sengit. Bagaimanapun, mayat dari 100 peradaban kuno berada tepat di depan mereka. Para ahli peradaban Pangu masih agak takut dengan ujian peradaban purba. Liao tidak dapat berkata bahwa dia tidak takut sama sekali. Namun di dalam tubuhnya, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang jauh melampaui rasa takutnya. Orang-orang itulah yang telah memberinya kekuatan, yang telah mendukungnya hingga hari ini, dan orang-orang pula yang akan mendukungnya untuk terus melangkah maju dan menuju hari esok yang penuh harapan, dia sangat percaya akan hal ini. Ayo, apapun ujiannya, apapun warisan atau jebakannya, aku siap menghadapinya. Kita manusia tidak akan pernah menyerah. Ayo. Liao melepaskan raga, jiwa, dan raganya ke dalam pelukan Stargate hitam. Memercikkan, saat prajurit Dewa Raksasa bertabrakan dengan gerbang bintang hitam, tidak ada tabrakan atau ledakan yang memekakkan telinga. Sebaliknya, yang terdengar adalah suara meteorit jatuh ke laut. Seolah-olah Liao, yang menunggangi malapetaka matahari, benar-benar telah jatuh ke dalam lautan bintang yang sesungguhnya. Raungan dan serangan sekte pembasmi dan benih teratai naga berubah menjadi gelombang samar yang terlempar dari langit. Gunung salju dan lautan magma juga lenyap. Yang menggantikannya adalah kegelapan yang menyilaukan yang penuh dengan bintang. Prajurit raksasanya, pakaian kristalnya, dan bahkan tubuhnya perlahan berubah transparan dan menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah kesadarannya yang terus jatuh, dan jatuh ke dunia purba yang tak berdasar. Sepanjang perjalanan, bintang-bintang bersinar yang tak terhitung jumlahnya mengitarinya dan berubah menjadi lukisan-lukisan yang hidup dan kejam. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Liao melihat mesin perang yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan lebih besar dari Star Knight setelah dibekukan menjadi balok-balok es raksasa oleh longsoran salju yang sangat besar. Spesies lain yang dikelilingi oleh medan energi jingga yang tampak menyala selamanya dan bahkan lebih menarik perhatian daripada klan Zurong berjuang di lautan beban, dan mencoba muncul ke permukaan berulang kali, hanya untuk kehabisan energi dan ditelan oleh lautan. Ada juga makhluk hidup cerdas yang tembus cahaya dan memiliki tentakel berpendar yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di tubuhnya. Makhluk itu tampak seperti ubur-ubur raksasa yang telah berevolusi menjadi bentuk setengah energi, tetapi ia hilang di lembah guntur. Akhirnya, ia terjerat oleh busur listrik dan meleleh menjadi abu. Bab 3090 Pilihan Evolusi. Selain itu, ada banyak sekali makhluk cerdas yang bentuknya aneh, berbasis karbon. Bahkan Liao merasa sulit untuk mengatakan apakah mereka berbasis karbon, berbasis silikon, atau bentuk kehidupan lainnya. Mereka semua telah runtuh dalam berbagai pengujian. Yang meninggalkan kesan mendalam pada Liao adalah bentuk kehidupan cerdas yang otaknya telah berubah bentuk dan mengembang. Tubuh mereka tampaknya hanya memiliki otak yang sangat besar, yang jauh lebih kuat daripada otak klan Pangu. Namun, otak itu telah disimpan dalam peralatan ajaib yang tampak seperti piring terbang dan dipasang pada berbagai lengan mekanis dan unit plug-in dengan kemampuan untuk memanipulasi objek di udara dan medan magnet spiritual. Bersama-sama, mereka adalah kombinasi sempurna antara makhluk hidup dan mesin. Namun, ciptaan yang sempurna tersebut runtuh di depan Stargate hitam dan berubah menjadi patung abu-abu. Menurut Observer, dulunya ada spesies yang sangat cerdas yang tingkat evolusinya termasuk yang terbaik di antara 100 peradaban kuno. Mereka memecahkan setiap masalah yang diajukan oleh para pelopor dengan sempurna dan lulus ujian akhir dengan sempurna. Namun pada akhirnya, para pelopor memusnahkan mereka tanpa ampun. Spesies cerdas itu meratap sebelum punah, mengklaim bahwa para pelopor tidak meninggalkan warisan berharga apapun dan bahwa tempat itu hanyalah perangkap kematian yang kejam. Mereka juga memperingatkan para pendatang baru agar tidak masuk perangkap itu lagi. Tidak sulit untuk menebak bahwa ras yang otaknya telah cacat dan daging serta darahnya telah benar-benar merosot adalah ras yang telah digantikan oleh tulang besi dan tulang besi. Mereka adalah yang disebut para pemurni sempurna. Makna dari gambar dan informasi di kepala Liao juga jelas. Itu adalah peringatan dan ancaman. Seolah-olah guru Origin menggunakan metode ini untuk memberitahu penguji bahwa harta rahasianya bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah. Harga kegagalannya sangat menyedihkan. Oleh karena itu, yang terbaik bagi penguji adalah berpikir jernih dalam keadaan yang sangat tenang apakah ia harus mengubah arahnya dan kembali ke rumah atau tidak. Inilah kesempatan terakhir untuk menyerah dalam ujian. Sayangnya, kata menyerah tidak ada dalam kamus Liao. Melewati gulungan gambar tempat banyak sekali peradaban telah musnah, melewati mayat-mayat peradaban yang lebih pintar, lebih kuat, lebih berani, lebih baik, atau lebih kejam darinya, Liao bergerak semakin cepat menuju pusat Dark Abyss. Prajurit Dewa Raksasa hancur berkeping-keping. Setelan Master dan setelan kristal keduanya telah hancur berkeping-keping. Tubuh dari daging dan darah telah runtuh dan lenyap.
Bahkan iblis mental dan Lu Qingchen telah tersapu oleh kekuatan yang luar biasa, membuat Liao tidak mungkin menjangkau mereka. Mungkin saja prosedur, ujian pamungkas telah memperlakukan mereka sebagai entitas independen dan menyiapkan 3 ujian untuk Liao, iblis mental, dan Lu Qingchen. Mereka harus menyelesaikan tes itu sendirian. Liao semakin gelisah, dan semangat juangnya pun semakin kuat. Iblis mental, Lu Qingchen, Sekte Penakluk, Long Lianzi, dan yang lainnya tidak mungkin bisa lebih cepat darinya. Dia jelas yang pertama lulus ujian. Akhirnya, bintang-bintang menghilang, dan kegelapan pun pecah. Cahaya samar muncul dalam penglihatannya. Meskipun cahayanya kabur dan terdistorsi, ia masih bisa membedakan pemandangan yang tumpang tindih. Liao sangat terkejut dan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Melewati gerbang bintang hitam, melangkahi mayat-mayat peradaban yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali ke era purba, ia tampaknya telah jatuh ke dalam lautan primitif yang mendidih. Langit dipenuhi dengan awan gelap yang pekat dan kilat yang tak terkendali. Kilat itu menyambar lautan seperti bilah-bilah emas, mengaduk ombak. Pergerakan lempeng di bawah laut sangat intens. Magma oranye dan pilar-pilar asap hitam menyembur keluar dari celah-celah yang terkoyak, membuat lautan tampak seperti makhluk purba berbentuk aneh. Pada saat ini, lautan tampak tenang dan berisik. Keheningan itu terjadi karena kelompok makhluk pertama baru saja lahir dan belum memiliki kemampuan menelan dan berkomunikasi. Suara itu muncul karena letusan gunung berapi di bawah laut, tabrakan arus laut dan pasang surut yang terus-menerus, gemuruh guntur yang tak henti-hentinya di langit, dan naik turunnya benua. Semua ini telah membangkitkan kekuatan kehidupan lautan pada awalnya dan menghadirkan miliaran kemungkinan bagi ledakan kehidupan yang hebat. Liao menemukan bahwa dia telah kehilangan tubuhnya dan berubah menjadi jamur purba di lautan purba. Tidak, jamur purba, bukanlah deskripsi yang tepat. Malah, ia merasa telah berubah menjadi sekumpulan jamur purba yang sifatnya sama. Segumpal jamur berdiameter ratusan meter menempel pada gunung berapi bawah laut dan hidup dari panas magma. Namun di sisi lain, kesadarannya tidak hanya terpusat pada yang merayap itu, tetapi juga meluas hingga ke dasar laut yang jaraknya ribuan kilometer. Ia bahkan dapat menjelajah langit yang tak terduga dengan kilat dan guntur seolah-olah tengah menyaksikan evolusi makhluk hidup pertama di dunia dari sudut pandang pihak ketiga. Serius, ini lagi, Liao hampir tercengang. Namun saat ini, bukan saja dia tidak memiliki mata dan lidah, bahkan flagelanya pun belum berevolusi. Dia hanya bisa bertanya-tanya dalam keadaan linglung, apakah ini ujian terakhir? Ini seperti permainan yang dimainkan dengan kesadaran. Lalu, bagaimana aku bisa lulus ujian? Saat ini, aku hanyalah karpet jamur yang menggeliat perlahan. Aku bahkan tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Di mana guru? Apa aturannya? Pikiran itu baru saja terlintas di benaknya ketika aliran informasi berwarna emas cemerlang mengalir keluar dari pandangannya seperti air terjun, menyediakan data dan pilihan yang tak terhitung banyaknya baginya. Liao segera mengerti. Ini adalah pertanyaan pertama dari ujian akhir. Penguji harus memanipulasi tanaman merambat primitif untuk mengulang jalur evolusi dan berevolusi menjadi bentuk kehidupan cerdas berbasis karbon yang dapat berkomunikasi dengan penguasa langit purba untuk menerima warisan dari penguasa langit purba. Setiap jamur purba di dalam selimut itu tumbuh, terbelah, dan mati. Dalam proses pembelahan dan kematian, peluang terjadinya mutasi sangat kecil. Penguji harus memilih mutasi yang tepat, dan menghilangkan mutasi yang gagal, agar seluruh spesies menjadi lebih kuat dan menyalakan api kebijaksanaan. Tentu saja, penguji yang berbeda pasti memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang benar dan kesalahan. Kesalahan kecil dapat menyebabkan kesalahan besar. Ketika kehidupan lahir di awal, setiap mutasi kecil akan menentukan seberapa aneh, bijak, dan tangguh kehidupan cerdas tersebut. Liao tidak punya waktu untuk berpikir. Arah miliaran mutasi meledak dalam visinya. Ujian terakhir dapat memadatkan sungai evolusi selama miliaran tahun dalam sekejap mata. Oleh karena itu, variasi yang tak terhitung jumlahnya menunggu pilihan Liao setiap detik. Beberapa mutasi dapat meningkatkan umur jamur purba, tetapi dengan mengorbankan kecepatan pembelahan yang lebih lambat. Beberapa mutasi terjadi ke arah yang berlawanan. Umur jamur purba berkurang setengahnya, tetapi kecepatan pembelahannya meningkat 50%. Beberapa mutasi dapat mengubah arkia menjadi bentuk bulat, heliks, batang, cakram, dan tidak beraturan. Beberapa mutasi lainnya dapat mengembangkan arkia menjadi flagela kesukaan Liao, sehingga meningkatkan mobilitas dan kemampuan mereka untuk menelan makanan. Beberapa mutasi dapat mengubah struktur membran luar sel-sel arkia, sehingga lebih cocok untuk lingkungan di dekat gunung berapi bawah laut. Namun, ada juga perubahan lain yang dapat meningkatkan ketangguhan flagela dan kekerasan krip secara keseluruhan, sehingga krip akan berada jauh dari gunung berapi bawah laut dan bergerak menuju bawah laut yang luas. Setiap detik, ratusan pilihan emas cemerlang melayang di depan mata Liao. Sebagian besar waktu, dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir dengan hati-hati dan hanya bisa memilih berdasarkan intuisinya. Liao menyaring arah mutasi yang dapat memperpanjang kehidupan jamur purba berdasarkan naluri, tetapi ia tetap mempertahankan kemampuan, lebih banyak perpecahan. Hanya dengan membagi lebih banyak waktu, kemungkinan untuk evolusi akan lebih banyak. Sekarang bukan saatnya untuk berbicara tentang umur panjang dan stabilitas. Kemudian, ia mengesampingkan mutasi yang dapat mengubah struktur membran sel dan menyerap lebih banyak panas dari magma. Liao sangat yakin bahwa kehidupan itu tidak aktif. Jika arkea berevolusi menjadi struktur yang sangat cocok untuk gunung berapi bawah laut, mereka akan tinggal di tempat ini selamanya dan mempertahankan struktur yang sederhana dan rendah. Mustahil bagi mereka untuk melangkah ke lautan luas dan berevolusi menjadi struktur yang lebih rumit dan lebih maju. Lahir dalam damai, mati dalam kesedihan. Begitu pula dengan kehidupan apapun.
Terlalu banyak beradaptasi dengan lingkungan adalah kebahagiaan sejati. Hanya dengan melangkah maju, melawan lingkungan, melawan langit dan bumi, dan melangkah menuju kekejaman yang tak diketahui, barulah makna hidup yang sebenarnya. Pada saat ini, arah mutasi baru melintas di depan mata Liao. Kesadaran Liao menyusut hingga seukuran ujung jarum. Dia memahami pilihan itu dengan kecepatan kilat. Itu dia, setelah kompetisi dan evolusi yang berkepanjangan, salah satu jamurnya akhirnya bermutasi menjadi memiliki kemampuan membawa informasi genetik dengan asam deoksiribonukleat. Sebelumnya, semua jamur purba menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik dengan asam ribonukleat. Liao sangat jelas bahwa, meskipun asam ribonukleat adalah molekul rantai panjang yang sangat cocok untuk membawa informasi, jumlah informasi yang disimpan dan stabilitasnya jauh lebih sedikit daripada asam deoksiribonukleat. Hanya setelah evolusi, asam deoksiribonukleat, kapasitas informasi genetik dapat diperluas secara eksponensial, sehingga membuat lompatan dari kehidupan purba ke kehidupan purba. Ledakan. Setelah ia memilih asam deoksiribonukleat untuk menggantikan sebagian besar fungsi asam ribonukleat, seluruh lautan purba ditelan oleh bola cahaya keemasan, seolah-olah telah terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Kemudian, lingkungannya benar-benar berbeda. Letusan gunung berapi bawah laut berangsur-angsur mereda, dan kerak serta cuaca menjadi relatif stabil. Semakin banyak makhluk laut purba berevolusi juga. Makhluk multiseluler tingkat tinggi yang tampak seperti trilobita, nautilus, dan ikan berlapis baja berenang di antara anemon laut, rumput laut, dan ubur-ubur berwarna-warni. Liao kembali dihadapkan pada pilihan hidup dan mati. Aliran informasi emas itu memberitahunya bahwa, menurut gen bermutasi yang dimilikinya saat ini, ia dapat memilih untuk berevolusi menjadi trilobita, nautilus, ikan lapis baja, dan predator puncak lainnya di lautan purba. Tentu saja, ia juga dapat memilih untuk menjadi predator tingkat kedua dan menerima kompensasi dalam arah evolusi lainnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.